Wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Arabi wal Ajam Sayyidil Bashar Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam yang berbahagia ini kita melangsungkan satu kegiatan diskusi tentang dilema Gampung Pandi, harmonisasi sejarah dan kepentingan hidup hari ini di kawasan peninggalan sejarah Aceh. Diskusi kita pada malam ini didukung oleh yang diselenggarakan oleh MAPESA, Masyarakat Peduli Sejarah Aceh, dan didukung oleh Aceh Darussalam Academy, Pedir Museum, Pelisa, Cisah, Central Information for Samudra Pasai Heritage, Koran Aceh, dan Glamour Pro, serta disiarkan langsung pada channel Aceh Darussalam Academy dan dapat disaksikan secara live. Diskusi kita pada malam ini sesuai dengan data yang saya terima bahwa pendaftarnya tidak hanya dari Aceh, bahkan juga terdapat dari luar Aceh, dari Riau dan dari Pulau Jawa. Yang saya hormati kedua pemateri kita pada malam ini, yaitu yang pertama Tunku Taqiyuddin Muhammad, peneliti sejarah Islam dan epigraf untuk kajian batu nisan yang ada di Aceh. Kemudian pemateri kedua kita adalah Ketua MAPESA, Masyarakat Peduli Sejarah Aceh, yaitu Kanda Mizuar Mahdi. Kita stop dulu karena azan.
sejarah Aceh. Sebagaimana kita ketahui bahawa Kampung Pandi merupakan satu kawasan yang hari ini berada di Kota Banda Aceh, yang kita tahu bersama bahawa memiliki kekayaan sejarah yang luar biasa dari segi artefak peninggalan sejarah Islam, baik berupa batu nisan maupun struktur bangunan dan artefak-artefak yang dapat kita temukan di permukaan seperti mata wang, manik-manik dan pecahan keramik, yang ini semua membuktikan tentang populasi penduduk di masa silam. Sejarah, jika kita berbicara sejarah, maka kita berbicara tentang dokumen, tentang bukti. Jika kita bisa mengatakan bahawa no document, no history, sebagaimana yang sering sekali diungkapkan oleh almarhum Bapak Rusdi Sufi dalam pemaparan beliau tentang sejarah Aceh, bahawa no document, no history, tidak ada dokumen maka tidak ada sejarah. Dan semua peninggalan artefak sejarah Islam yang hari ini ada di Kampung Pandi itu semua adalah dokumen. Itu semua adalah rekaman peristiwa, jejak-jejak yang menjadi bukti tentang kehidupan masa lalu di kawasan tersebut, terutama adalah kehidupan tentang Islam. Hal ini dapat kita lihat dari peninggalan-peninggalan yang dapat kita jumpai hari ini, baik yang sudah mendapatkan perhatian maupun yang sangat banyak sekali yang belum mendapatkan perhatian. Jadi kalau kita melihat ke Kampung Pandi, hari ini ada beberapa komplek makam yang sudah dipugar, akan tapi terdapat banyak sekali komplek-komplek makam dan artefak yang terbengkalai, bahkan terancam punah. Ada komplek makam Tuan di Kandang, komplek makam Raja-Raja Pandi dan komplek makam Putra Ijo. 3 komplek besar yang hari ini sudah dipugar. Akan tapi ada sekian puluh komplek, ada sekian ratus bahkan ribuan nisan yang hari ini terbengkalai bahkan terancam punah di kawasan Kampung Pandi. Dan diskusi kita pada malam ini berbicara tentang dilema. Bagaimana nasib Kampung Pandi di masa depan, selamat atau punah. Jadi ini akan kita diskusikan pada malam ini bersama 2 pemateri kita, yaitu Tengku Taqiyuddin Muhammad dan kanda kita Mizwar Mahdi sebagai Ketua Mapesa. 2 orang yang sangat berkompeten di bidang dalam hal ini karena dua-duanya adalah peneliti lapangan dan sudah sekian tahun bergelut dalam penelitian tentang batu nisan terutama yang ada di Kampung Pandi. Jadi ada banyak sekali penemuan-penemuan sejak tahun 2012 sampai dengan 2020, kompleks makam yang ditemukan dan sudah dilakukan pembacaan oleh Ustaz Taqiyuddin Muhammad. Terutama yang baru-baru ini adalah tentang makam seorang Syah Bandar yang hidup pada masa kegemilangan Aceh, yaitu Syah Bandar Bandahara Arya. Yang sebelumnya juga kita menemukan tokoh-tokoh lain seperti Khoja, ada makam Syekh Faqih Muhammad Al-Farnawi, Syekh Tun Kamil, Syekhul Askar dan seorang yang berasal dari Bani Kinanah, yaitu Tun Rahmatullah Ad-Duali, dan tokoh yang bernama Sundusul Balad, yaitu pakaian mewah bagi negeri, yang mana kita ketahui ya, saya lanjutkan. Tokoh yang terakhir saya sebutkan yaitu Sundusul Balad, yang mana pada tahun 2013 di lokasi tersebut telah ditemukan ribuan keping koin emas yang berasal dari masa Kesultanan Aceh, terutama pada abad ke-16, dan ratusan koin dari masa Khalifahan Turki Utsmani pada abad ke-16, yaitu pada masa-masa kegemilangan Aceh Darussalam. Dan itu semua akan kita diskusikan pada malam ini tentang dilema Kampung Pandi. Dan untuk sesi pertama saya akan mempersilakan Tengku Taqiyuddin Muhammad untuk memaparkan tentang Kampung Pandi dan sejarah dan peninggalan yang ada di sana. Kepada Tengku Taqiyuddin Muhammad kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil
العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Tuhan menginginkan kita untuk berbuat baik. Dan itu berarti adanya gerak, perlu hadirnya gerak, aksi, tindakan yang menargetkan atau menuju kepada kebaikan. Dan yang paling mampu menggerakkan kita kepada kebaikan itu adalah hati. Jadi di sini kita ingin berbicara dengan hati itu. Hati yang mampu menggerakkan, hati yang mampu menciptakan gerakan-gerakan menuju kebaikan, gerakan-gerakan baik menuju kepada kebaikan, tindakan-tindakan baik untuk menuju kebaikan, dan aksi-aksi baik untuk menuju kebaikan. Jadi kita ingin berbicara bukan dengan daya intelektualitas, ataupun kita tidak berbicara dengan pada jabatan ataupun lainnya, tapi kita berbicara kepada hati. Oleh karena itu saya ingin mengajak kepada sebuah perenungan. Saya tidak menemukan tempat saya dilahirkan saat saya lahir. Saya dilahirkan oleh ibu saya di mana tempat beliau lahir, dan itu bukan pilihan saya. Saya tidak menemukannya. Begitu juga orang tua daripada ibu saya juga tidak menemukan tempat dia lahir, tapi dia memang dilahirkan di situ. Allah menakdirkan itu. Tempat di mana saya dan mereka dilahirkan itu sudah lebih dahulu ada dan sudah sejak lama ada. Begitu juga saat saya menyukai kuah asam kurung misalnya, atau ni mau megang kuah-kuah tradisional Aceh dan seterusnya, dan saya tidak menciptakan resep-resep itu, dan saya tidak saya diberikan oleh ibu saya kuah asam kurung dan berbagai macam model makanan, dan saya tidak menemukannya. Saya bukan pencipta makanan-makanan itu, dan ibu saya juga bukan pencipta makanan-makanan itu, tapi ia diajarkan oleh neneknya, dan neneknya juga bukan dan nenek saya juga bukan pencipta di makanan itu. Makanan atau kuliner itu macam-macam ragam makanan, kuih-kuih, tiupan, boi dan seterusnya yang saya sukai dan diterima oleh lidah saya sampai hari ini, itu berasal daripada pencipta chef-chef masa lalu yang kita tidak kenali. Setelah kemudian saya tahu bahawa saya adalah orang Aceh, itu pun diperkenalkan sebagai orang Aceh, atau saya diajarkan bahasa Aceh dan menjadi bertutur dengan bahasa Aceh. Saya juga bukan pencipta bahasa itu, dan saya juga tidak menciptakan saya juga tidak menciptakan bahasa Aceh, juga tidak menciptakan nama Aceh itu. Waktu saya menyadarinya, Aceh itu sudah ada dan saya sudah dilekatkan dengan Aceh itu. Saya ingin apa yang saya ingin ungkapkan, bahawa saat saya mengatakan Aceh atau nama Aceh itu sendiri, itu sebenarnya sejarah. Tidak ada peran saya di dalam penamaan Aceh, penciptaan Aceh. Dan Aceh itu sejak lama sekali sudah merupakan bangsa, dan itu adalah sunnatullah. Ya ayuhan nas, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Syu'ub, sya'b, satu bangsa. Aceh sejak lama dalam sejarahnya itu sudah menjadi suatu bangsa.
Dan kembali mungkin saya sadari bahawa itu bukan ciptaan saya, bukan saya temukan, tapi itu adalah karya ataupun identitas yang diwariskan oleh masa lampau, oleh kehidupan di masa lampau, oleh para pemimpin di masa lampau, masyarakat di masa lampau. Itu warisan mereka dan saya terima. Begitu juga ya seluruh masyarakat Aceh. Saya kira siapapun yang mengambil atau memegang identitas itu, dengan demikian dia memegang identitas dari masa lalu, identitas dari sejarahnya. Artinya ada kehidupan di masa lampau. Saat kita mengucapkan nama Aceh, itu berarti suatu kehidupan di masa lampau. Dan itu sudah sangat jauh sekali. Ada para penemu di sana, ada para pencipta, ada pemimpin politik, ada kehidupan dengan berbagai kompleksitas kehidupannya, berbagai perlengkapan kehidupan di waktu itu. Kehidupan di masa lampau itu, di sini yang saya ingin katakan, kehidupan di masa lampau itu meninggalkan jejak. Kehidupan yang panjang itu menyisakan, ada sisa-sisa kehidupan yang tidak sengaja mereka tinggalkan, dan ada yang sisa-sisa kehidupan itu yang memang sengaja mereka tinggalkan. Kita tahu kemudian bahawa itu memang sengaja mereka tinggalkan untuk dapat disaksikan oleh berbagai generasi penerusnya atau generasi yang datang kemudian. Intinya ada kehidupan di masa lampau. Sekarang pertanyaannya, di ruang yang kita tempati ini ada banyak sekali jejak, tapak-tapak kaki daripada perjalanan hidup di masa lampau. Sekarang kita sedang menindihnya. Tempat yang kita huni sekarang adalah tempat yang dihuni oleh masyarakat yang sudah sejak lama sekali. Bahkan apalagi kalau kita sebut Bandar Aceh Darussalam, sebuah kota pelabuhan yang sangat ramai, kemudian megah, dicatat oleh berbagai penjelajah ataupun dalam laporan-laporan Eropah, mereka yang berkunjung atau berdagang ke Aceh mencatatnya. Sampai sekarang kita menemukan banyak sekali buku-buku, literatur dari laporan-laporan itu yang mencatatkan nama Aceh. Aceh itu jauh lebih tua, mungkin dari nenek-nenek saya juga lebih jauh tua lagi. Aceh, identitas yang sudah lama sekali, menyisakan sisa-sisa peninggalan kehidupan dari zaman itu. Dan pertanyaannya, apakah kita akan menutup semua yang tersisa itu, atau kita akan menyisakan bagian, ruang untuk sesuatu yang kita warisi dari masa lampau? Apakah kita hanya akan merasa lezat dengan timpan, megang ataupun apapun yang merupakan warisan dalam bentuk makanan, pakaian dan seterusnya? Apakah kita cuma ingin menikmati itu sementara jejak yang lain, jejak yang masih tersisa dalam ruang kehidupan ini kita akan tindih semuanya, kita akan hilangkan atau kita musnahkan, ataupun kita beri ruang untuk memori itu, kita beri ruang untuk apa yang mereka tinggalkan dan apa yang mereka sisakan dari masa lampau sebagai jejak daripada kehidupan, lapisan budaya dari zaman itu, lapisan budaya yang mereka tinggalkan. Di sinilah, ini pertanyaan, ini dilema. Apakah tuntutan hidup kita sedemikian mendesak sehingga kita akan menutupi semua itu, menutupi lapisan budaya yang pernah hadir di Aceh, ataupun kita akan menyisakan ruang-ruang tertentu, ruang-ruang penting untuk memori, untuk kenangan, untuk pelajaran, untuk pengalaman yang akan dapat disaksikan ataupun dikunjungi oleh generasi-generasi ke depan, mengingatkan mereka akan masa lampau mereka, mengingatkan mereka pada asal
bangsa mereka, mengingatkan mereka kepada semangat, pengorbanan, spirit yang pernah ada di masa lampau. Ini adalah pertanyaan, dan di sini mungkin titik dilemanya. Sayangnya karena peninggalan-peninggalan itu tidak punya pilihan. Kita menemukan kawasan Kampung Pandi secara khusus, kemudian juga kawasan Kecamatan Kutaraja, bahkan termasuk juga sampai dengan Kecamatan Baitul Salam, Baitul Rahman. Itu adalah termasuk kawasan-kawasan penting yang merupakan peninggalan dari masa lampau Bandar Aceh Darussalam. Kita menemukan banyak jejak di sana, banyak peninggalan yang bukan saja ditinggalkan tanpa sengaja, akan tapi memang sengaja ditinggalkan untuk terus menjadi pengingat, untuk sebagai standar, sebagai patokan. Orang Aceh harus bagaimana seharusnya Aceh, apa yang harus dipikul oleh orang Aceh, bagaimana tanggungjawab orang Aceh. Mereka sengaja menyisakan peninggalan itu, membuatnya secara khusus supaya kita dapat mengamatinya, kemudian kita dapat menarik pelajaran dan pengalaman daripada hidup mereka. Andai kita tidak bijak, kita mungkin tidak memerlukan itu semua, dan kita tidak menghargai mereka dengan demikian. Apa yang mereka sengaja tinggalkan, kita mungkin mengkonsumsi resep-resep makanan dari masa lampau, akan tapi jejak yang mereka sengaja tinggalkan untuk mengingatkan tentang kehidupan mereka, untuk mengingatkan tentang metode hidup mereka, mungkin itu kita abaikan ataupun kita tenggelamkan. Dengan demikian, saya kira itu suatu yang kurang bijak. Maka di sini kita perlu mengatur banyak hal, mengharmoniskan. Ini mungkin tema seminar yang diambil, tema diskusi yang diambil, harmonisasi. Kita mengatur sedemikian rupa, padu, di mana warisan budaya yang ditinggalkan itu dapat ditempatkan dalam ruang yang baik, dengan penuh penghormatan, apresiasi terhadap apa yang telah mereka tinggalkan. Juga dalam waktu yang sama, kita perlu memilih hal yang bagus, bagaimana kita dapat hidup di kawasan itu. Ini harmonisasi. Bagaimana memanfaatkan kawasan yang sangat padat peninggalan sejarahnya, peninggalan sejarah Aceh itu dalam konteks kehidupan hari ini. Kita perlu peningkatan ekonomi, peningkatan kesejahteraan. Bagaimana kita menggunakan semua itu, memanfaatkan warisan itu demi juga tercapai kepentingan kita hari ini. Tanpa dengan merusak, tapi justru dengan melestarikan, justru dengan membangkitkan, justru dengan pemulihan terhadap kondisi apa yang diwariskan itu. Ini yang idealnya, ini yang saya kira sebuah perbuatan baik yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, agar kita dapat hidup harmonis. Peninggalan itu tidak punya pilihan lain sekarang. Mereka tidak bisa menentukan pilihan itu. Batu-batu nisan, komplek-komplek batu nisan, mereka tidak punya pilihan hari ini. Kita punya pilihan. Kita bisa tidak menghuni kawasan itu, membiarkan, ataupun kita bisa merawat peninggalan itu, dan kita memilih tempat lain untuk kita kembangkan untuk kehidupan kita hari ini. Kita punya pilihan. Apapun yang kita pilih, kita yang punya pilihan. Sementara peninggalan sejarah itu akan tergadaikan pada waktu dan akan tergadaikan kepada apa yang kita pilih. Apakah kita akan menyisakan ruang untuk mereka dengan penuh penghormatan dan penghargaan terhadap masa lalu yang hari ini kita nikmati identitasnya dan kita masih memakai identitas itu, ataukah kita akan membiarkan dia pergi lenyap dan sampai akhirnya kita tidak memiliki apa-apa yang mereka wariskan. Ini mungkin yang
ingin saya utarakan, berbicara dengan hati. Semuanya akan kembali kepada kita hari ini, apa yang harus kita pilih. Dan menurut saya dan yang saya yakini bahawa bijak untuk memilih, untuk menyisakan ruang bagi masa lalu itu, bagi masa lampau yang istimewa itu, untuk sebuah kenangan dan pelajaran yang akan ditimba dari sana. Dan inilah yang kita harapkan kelak, apakah itu pemerintah dan masyarakat terlibat dalam melestarikan semua itu. Saya kira ini sebagai pembukaan dari saya dalam diskusi yang mungkin ataupun yang saya harapkan, kita harapkan bersama membuahkan kepada suatu gerakan. Jadi bukan hanya kita berbicara dan berdiskusi, akan tetapi yang diharapkan adanya gerakan, adanya suatu aksi yang baik untuk melahirkan kebaikan dalam hal ini ataupun di sektor ini. Terima kasih dan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Tengku Taqiyuddin Muhammad yang telah memberikan kepada kita pengantar untuk melihat bagaimana kita berharmoni dalam dilema yang ada saat ini, terutama untuk menghargai dan memberikan pilihan kita bijak atau tidak bijak selama ini dalam menghargai para pendahulu kita. Beliau mengawali dengan satu ajakan untuk kita berbuat kebaikan. Jadi seperti ungkapan Hasin Badir, berbuatlah baik dan bersegeralah untuk kebaikan itu. Begitu juga kita hari ini melihat persoalan yang ada di Aceh, terutama menyangkut dengan peninggalan sejarah Islam, terutama tadi yang diungkapkan adalah dari sekian kawasan, ada kawasan-kawasan yang paling urgen seperti dalam Kecamatan Kutaraja dan Kecamatan Baitur Rahman, yang kawasan-kawasan tersebut sudah layak untuk ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya karena memang memiliki kekayaan jejak, memiliki kekayaan peninggalan sejarah yang hari ini mesti kita berikan ruang sebagai memori, sebagai suatu ingatan tentang masa lalu. Bagaimana kita hari ini telah menghargai para pendahulu kita, dan hari ini kita berada di tanah ataupun kita berada dalam situasi menindih masa lalu. Kehidupan ini memiliki pilihan, dan jika kita melihat bahawa banyak sekali kompleks makam ataupun peninggalan sejarah hari ini tertimbun, kemudian hilang, dan itu semua akibat pembangunan, dan pembangunan itu menjadi satu pilihan. Bagaimana ketika kita berada di kawasan yang kaya dengan peninggalan sejarah, yang kaya dengan artefak, yang kaya dengan warisan masa lalu, bagaimana kita kemudian bersikap bijak untuk memilih agar kawasan itu tetap terselamatkan. Masalah kehidupan, kita bisa mendirikan bangunan ataupun mencari tempat lain dengan satu pilihan, yaitu menyelamatkan warisan, menyelamatkan artefak dan kompleks makam ataupun struktur yang itu menjadi kekayaan di sejarah kita, yang menjadi kekayaan dan bukti tentang peninggalan sejarah kita. Jadi di sini harmoni. Bagaimana kita kemudian bersikap harmoni dengan pendahulu kita, dengan kehidupan kita hari ini di kawasan peninggalan sejarah Aceh. Kita ambil contoh seperti Kampung Pandi yang hari ini memang bisa kita katakan dalam situasi menjerit. Yang ini yang dirasakan oleh para penggiat sejarah, orang-orang yang bergelut dengan sejarah dan menganggap itu penting. Ketika peninggalan sejarah yang hari ini dianggap tidak penting, artinya kita sudah hilang rasa memiliki. Sense of belonging kita sudah mulai hilang, yang itu semua adalah suatu identitas kita di masa lalu. Bagaimana kemudian kita melihat
peninggalan-peninggalan ini semua berguna ataupun tidak berguna bagi kita. Semua ini adalah identitas, semua ini adalah dokumen. Seperti ungkapan saya tadi bahwa no dokumen no history, tidak ada dokumen maka tidak ada sejarah. Ketika hari ini kita berdilema tentang kawasan-kawasan peninggalan sejarah yang terancam seperti Kampung Pandi yang memang terancam akibat pembangunan, kemudian kawasan tersebut terutama komplek makam yang banyak sekali terendam pasang surut dan penimbunan, ini semua tidak bisa kita biarkan dengan bersikap biasa saja, akan tapi kita mesti memilih satu sikap yang bijak untuk menyelamatkan itu semua. Itu mungkin beberapa poin yang dapat kita tangkap dari pemaparan Ustaz Taqiyuddin Muhammad yang mengajak kita untuk berbuat kebaikan, menghargai para pendahulu kita yang telah berbuat baik untuk bangsa kita, sehingga kita hari ini hidup di atas perjuangan mereka, di atas usaha-usaha mereka dalam bermasyarakat Islam yang harmoni. Selanjutnya saya akan mempersilakan Ketua Mapesa Kanda Mizwar Mahdi untuk memaparkan tentang peninggalan sejarah Islam yang ada di Kampung Pandi, beberapa kompleks makam yang akan disajikan dalam bentuk slide, mungkin jadi dia dapat disaksikan oleh semua peserta diskusi. Dan untuk para peserta diskusi yang ada opsi pertanyaan, bisa dilemparkan pertanyaan. Dan sekarang saya akan mempersilahkan Kanda Mizwar Mahdi untuk memberikan pemaparannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Yang saya hormati Ustaz Taqiyuddin Muhammad selaku peneliti dan guru kami juga di Mapesa. Kemudian Moderator Masykur Syafruddin selaku Direktur Pedir Museum. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang perjalanan Mapesa sepanjang 10 tahun terakhir dalam menyelidiki peninggalan-peninggalan sejarah di Aceh ini. Nah, pada kesempatan ini kita memfokuskan pada peninggalan sejarah yang ada di kawasan Kampung Pandi. Jadi pada tahun 2012 itu aksi lapangan kita telah kita mulai. Itu berawal dari kunjungan kita di situs Tuan di Kandang. Saat itu komplek pemakamannya itu masih terbiarkan akibat tercabut tsunami. Dalam slide ini kita akan memaparkan di luar daripada 3 komplek yang sudah dicagar budayakan oleh pemerintah, yaitu komplek makam Tuan di Kandang, Raja-Raja Kampung Pandi, dan Putra Ijo. Ketiga komplek ini sebenarnya kalau merujuk ke dalam laporan Belanda itu mereka telah menggambarkan dalam satu komplek besar. Jadi dalam dokumen Belanda itu mereka menamakan kalau tidak salah saya itu ada satu komplek kandang, itu kandang di Kampung Pandi itu yang sekarang kalau kita ukur luasnya itu mencakup beberapa komplek makam, tidak hanya saja di Tuan di Kandang, Raja-Raja Kampung Pandi dan Putra Ijo, tapi mencakup ke komplek Kandang 4 yang akhir-akhir ini disebut oleh Claude Guillot dan Luc Pinkalus dalam jurnalnya itu. Nah, sekarang kita akan membahas situs-situs yang kondisinya terendam pasang laut sepanjang tahun. Mungkin bisa dibuka slide ya. Jadi Mapesa 2012 ya sudah mulai menjajaki seluruh situs-situs yang tersebar di Kampung Pandi ini. Kita mendapati ada puluhan komplek makam yang jumlahnya itu kalau tidak salah kami itu sekitar 80% itu terendam dalam pasang surut air laut, dan kondisinya itu sangat mengenaskan.
terendam, terbiarkan, dan ada yang sudah hancur. Salah satu komplek makam yang terkenal itu kita temukan itu pada tahun 2012 itu, yang di tahun 2016 kita ketahui bahwasannya itu seorang makam ulama dari Jazirah Arab, dinisbahkan pada Al-Farnami, itu sebuah daerah di Jazirah Arab. Dia bernama Syekh Muhannad. Di kondisinya pada tahun 2012 itu sungguh mengenaskan. Jadi sejak tsunami menerjang Aceh itu, jadi ribuan nisan ini masih tetap bertahan ya pada posisinya. Namun kondisinya saja yang terbiarkan, tidak pernah disentuh lagi, dan sangat jauh dari upaya pelestarian. Jadi komplek makam Syekh Muhannad ini pada tahun 2012 itu seluruh nisannya telah rebah, terbenam ke dalam tanah. Namun di tahun 2016 itu tim Mapesa turun ke lapangan untuk melakukan penataan kembali. Next, selanjutnya. Jadi inskripsi yang terpahat pada nisan Syekh Muhannad, nah ini adalah nisan Syekh Muhannad. Dia kalau model tipe nisannya masih menggunakan tipe nisan pasai dia. Tapi secara bahan bakunya dia sudah menggunakan bahan nisan yang lazim digunakan di periode Kesultanan Aceh Darussalam, yaitu batu pasir. Inskripsi yang terpahat pada nisannya disebutkan dia adalah seorang ulama, Syekh. Kemudian disebutkan juga dia seorang al-faqih, yaitu seorang ulama fikih yang bernama Syekh Muhannad bin Syuhbah bin Mahmud bin Syuhbah Al-Farnami. Tarikh wafatnya yaitu tahun 940 Hijriah atau 1536 Masehi. Lanjut. Nah, ini adalah nisan di sebelah Syekh Faqih Muhannad sebelumnya. Pada inskripsinya itu disebut ini adalah nisan Salamah. Jadi pemilik makam ini adalah namanya Salamah, namun tidak disebutkan tarikh wafatnya. Secara tipe nisannya itu berasal dari periode pertengahan hingga penghujung abad ke-16 Masehi. Ini adalah kondisi setelah kedua nisan tersebut ditata kembali oleh tim Mapesa. Next. Nah, ini adalah nisan milik daripada Syekh Muhannad, Faqih Muhannad. Jadi ketika pasang laut itu naik, jadi hampir seluruh bagian nisan beliau itu terendam. Jadi artinya memang sepanjang hari itu nisan ini terendam. Ketika laut itu surut, hanya bagian pinggangnya saja yang tergenang. Jadi ini sangat dikhawatirkan nisan ini bakalan hancur, dan inskripsi yang terpahat pada setiap sisinya itu bakalan aus, dan suatu saat kita tidak akan dapat mengenalinya lagi bahwasannya itu adalah nisan daripada Faqih Muhannad, karena memang keterangan yang terpahat pada nisannya itu dikhawatirkan akan aus. Apalagi ini adalah genangan air laut yang zat yang berada pada air laut tersebut sangat berbahaya, dapat merontokkan nisan-nisan berbahan batu pasir ini. Next. Ini adalah kompleknya setelah penataan. Nah, ini ketika air lautnya surut. Jadi beginilah kondisi makamnya ketika lautnya naik. Ini foto kita ambil pada tahun 2016 saat kegiatan Mesraya atau gotong royong yang diadakan setiap pekannya oleh tim Mapesa. Next. Ini foto usai penataan tim Mapesa bersama Aceh Dokumentari melakukan pengambilan gambar ulang untuk proses pengkajian. Next.
ini foto komplek makam dari sisi barat laut ya. Next. Nah, ini ketika pasang tertinggi ya, pasang laut itu mencapai puncaknya itu, beginilah kondisi komplek makamnya. Jadi dalam komplek ini ada 2 nisan yang telah diidentifikasi, yaitu Faqih Muhannad Al-Farnami, kemudian ada Salamah, makam seorang wanita dari zaman Kesultanan Aceh Darussalam. Next. Nah, kondisi saat ini. Ini adalah foto yang kami abadikan pada awal tahun 2020. Setelah proses penataan yang dilakukan oleh Mapesa, kita sudah melaporkan ke pihak terkait dan kita sudah mempublikasikan kepada masyarakat luas melalui website mapesaaceh.com hasil kajiannya, dan begitu juga melalui media sosial Facebook. Namun tidak ada tindakan yang berarti yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait untuk proses penyelamatan komplek makam ini. Apakah dia harus ditinggikan atau memang nisan-nisan tersebut perlu dilakukan upaya-upaya penyelamatannya. Jadi seluruh komplek makam ini sudah ditutupi oleh semak belukar, dalam bahasa Acehnya itu disebut dengan bak jempe itu. Nah, jadi ini adalah gambaran setelah 4 tahun proses penataan dan pembersihan yang dilakukan oleh tim Mapesa. Next, dari komplek makam Faqih Syekh Muhannad, seorang ulama asal Jazirah Arab, kita beralih ke sisi selatan dari komplek Sundusul Balad. Jadi Sundusul Balad ini dia seorang tokoh yang kita ketahui dari gelarnya itu dapat dipastikan dia adalah orang tokoh ternama ataupun tokoh berpengaruh dalam Kesultanan Aceh Darussalam. Dan ini adalah kondisi saat awal tim Mapesa mengunjunginya. Jadi di sekitar komplek makam inilah ditemukan ada puluhan ribu dirham Aceh Darussalam dan ratusan dinar ataupun ribuan dinar Turki Utsmani pada tahun 2013 silam. Jadi masyarakat yang mencari tiram di area dekat-dekat makam ini dihebohkan dengan penemuan puluhan ribu dirham tersebut. Di dirham tersebut tercatat nama-nama Sultan Besar Aceh, yaitu Sultan Alauddin Aisyah bin Ali Mughayyasyah dalam jumlah yang sangat luar biasa banyak itu untuk Sultan Besar Aceh Darussalam ini. Kemudian ada juga Sultan anak beliau, yaitu Sultan Ali Aisyah bin Alauddin, Sultan Ali Mughayyasyah juga. Kemudian dinar Turki Utsmani juga ditemukan bersamaan dengan dinar dirham Aceh Darussalam. Jadi dinar Turki Utsmani ini setelah pengkajian tim Cisah dan Mapesa yang pertama sekali dipublikasi melalui website mishkah.com, di situ disebutkan beberapa sultan besar Turki Utsmani, salah satunya itu yaitu Sultan Sulaiman Al-Qanuni bin Salim I. Jadi dinar Sultan Sulaiman Al-Qanuni ini ditemukan dalam jumlah yang lebih dominan ketimbang dinar-dinar Sultan Turki lain di lokasi komplek makam Sundusul Balad ini. Jadi selain Sulaiman ada Selim I, Selim II Bayazid, dan itu ditemukan bersamaan dengan dirham-dirham ini. Dan ini membuktikan bagaimana hubungan Aceh dan Turki itu bukan hanya isapan jempol, bukan hanya cerita-cerita saja. Dan bukti itu ditemukan di Kampung Pande yang hari ini kian tergerus oleh berbagai kepentingan. Kemudian ditambah lagi diperparah dengan tidak pedulinya dinas-dinas terkait untuk proses penelitian yang lebih mendalam dan proses penyelamatan dan pemugaran kawasan Kampung Pande ini. Next.
Nah, ini adalah kompleknya. Next lagi. Nah, ini adalah nisan-nisan yang terbenam ya. Nah, ini adalah nisan Sundusul Balad. Ini adalah nisan kaki di nisan. Jadi walaupun dia berada di sangat dekat dengan sungai, bekas sungai itu yang sekarang sudah difungsikan kembali. Jadi nisan kepala dan kakinya itu posisinya tampaknya masih pada posisi awal, dia menghadap kiblat, dan pada nisan kaki inilah yang lazim di memuat epitaf ataupun nama pemilik makam tersebut. Pada nisannya disebut ini Allamah Nisan Sundusul Balad. Next. Ini adalah proses penataan kembali. Jadi kalau komplek makam ini selalu berada di dalam pasang laut. Jadi memang tidak ada tidak ada istilah itu makam ini akan selamat kalau tidak ada upaya yang serius yang dilakukan oleh pemerintah. Dan ini sudah kita lakukan penataan tahun 2016 dan 2017. Hingga saat ini masih terbiarkan terbengkalai seperti terakhir Mapesa mengunjunginya. Next. Nah, ini proses pembersihan pada nisan yang telah menempel tiram ya. Jadi tiram-tiram ini dia menempel tapi tidak menghancurkan nisan. Jadi setelah dibersihkan inskripsi yang terpahat itu kita masih mendapatinya dengan kondisi yang lumayan, namun butuh kerja yang serius untuk proses pembersihannya. Jika kerjanya agak kasar itu akan dapat menghancurkan nisan itu sendiri. Next lagi. Nah, ini adalah proses pembacaan epigrafi pada bagian puncak nisan milik Sundusul Balad. Sebenarnya di komplek ini terdapat 3 makam yang menyebutkan nama, namun baru 1 hasil kajiannya yang kita terbitkan, yaitu Sundusul Balad. Ini adalah inskripsinya pada bagian puncak nisan. Dia tidak menyebutkan angka tahun, namun secara model nisannya itu kita bisa menebak bahwasanya ini adalah tokoh yang hidup pada masa abad-abad ke-16 Masehi. Ini merupakan kajiannya. Next, lanjut. Ini saat pasang laut ya. Seluruh nisan tergenang. Next. Setelah tahun 2016 dan 17 proses penataannya, di awal tahun 2020 kita kembali meninjau komplek makam ini karena memang dia berada dalam genangan air. Jadi memang dengan bobot nisannya yang lumayan berat, ditambah permukaan tanahnya itu lembek ya. Jadi seluruh nisan ini kembali tumbang dan sangat dikhawatirkan akan hancur. Next, selanjutnya Syekh Tun Kamil. Nah, ini adalah kondisi komplek makam Syekh Tun Kamil. Komplek makam ini telah dilaporkan oleh Deving dalam fotonya itu tahun 1912. Kemudian kunjungan Claude Guillot dan Fincalus pada tahun 2002 itu mereka tidak mendapati lagi nisan-nisan ini. Namun setelah tsunami, setelah beberapa permukaan itu terangkat, muncul 1 nisan yaitu Syekh Tun Kamil. Pada tahun 2012 Mapesa menemukan kembali nisan ini dengan kondisi sangat memprihatinkan. Dia berada dalam tambak, terbiarkan dan tidak pernah terurus. Next. Ini sangat awal penataan.
Lanjut. Nah, ini adalah nisan Siti Ulasyah. Nisan ini juga pernah dilaporkan oleh J.J. Deving pada tahun 1912. Pada inskripsinya itu disebutkan Siti Ulasyah binti Sultan Alauddin Riayah bin Sultan Ali Mughayyasyah. Ini adalah anak daripada Sultan Besar Aceh dan cucu daripada pendiri Kesultanan Aceh Darussalam. Tahun 2012 kita temukan posisinya seperti ini. Next. Ini foto tahun 2016. Setelah 2014 kita tegakkan pada posisi awalnya. Di tahun 2016 kita coba merekonstruksi kembali nisan-nisan yang terbengkalai ini. Next. Wati tahu nggak kunci kamar si Wahyu dititip sama siapa? Adik-adik dari SMA Negeri 5 Sumawe. Mereka dari Lok Sumawe khusus bergabung dengan Mapesa untuk melakukan penataan. Ini adalah nisan Siti Ulasyah. Next. Nah, komplek makam ini setidaknya kita temukan ada 50-an nisan, yang seluruh nisannya itu kita temukan terbenam di kedalaman 1 hingga 2 meter. Itu kita ketahui setelah proses mesraya yang dilakukan oleh Mapesa pada tahun 2016. Jadi dengan menggunakan detektor manual, kita pakai besi itu kita tekan ke dalam tanah. Kemudian kita deteksi itu ada puluhan nisan telah terbenam ke dalam tanah, dan inilah sebabnya kenapa pada tahun 2002 itu sebelum tsunami menerjang Aceh, Lord Goilot dan Lutfi Kalus tidak menemukan komplek makam ini karena memang dia berada dalam genangan air dan dalam rawa-rawa hutan bakau. Ini adalah proses pengangkatan nisan kepala milik Syekh Tun Kamil. Next. Nah, ini adalah lubang-lubang galian yang kita lakukan pada tahun 2016 tersebut. Setidaknya ada 4 lubang itu yang kita angkat. Di dalamnya itu terdapat puluhan nisan yang terbenam. Kemudian, next. Ini adalah nisan kepala milik Syekh Tun Kamil. Next. Ini ada satu nisan bertipe plang-pling. Itu nisan khas dari masa Kesultanan Lamuri. Next. Next lagi. Next. Kondisi setelah penataan. Ini adalah nisan Syekh Tun Kamil. Tahun 2012 telah dilakukan kajian oleh epigraf kita Mutaqiddin Muhammad. Pada inskripsinya itu disebutkan seorang syekh yang bernama Tun Kamil. Dia telah wafat pada tahun 930 Masehi atau 930 Hijriah atau 1524 Masehi. Secara model nisan ini adalah nisan tipe Pasai. Ini adalah masa-masa peralihan dari Aceh Darussalam kepada Samudra Pasai. Kita duga bahwasanya ini adalah tokoh-tokoh ulama yang berasal dari Kesultanan Pasai dan telah hidup dan mengabdikan dirinya kepada di masa Kesultanan Aceh Darussalam, dan makamnya hari ini berada di Gampung Pandi. Next. Ini nisan Syekh Tun Kamil dalam laporan Belanda J.J. Deving tahun 1912. Nah, ada satu lagi nisan yang ditemukan, itu pada inskripsinya disebutkan bahwasanya ia adalah Syekhul Ashkar yang bernama Jamaluddin. Pada inskripsinya ia disebutkan telah meninggal pada tahun 951 Hijriah atau 1544 Masehi. Syekhul Ashkar itu yang berarti instruktur bersenjata Aceh Darussalam. Makamnya hari ini berada di Gampung Pandi, dan mungkin tidak lama lagi ini kondisi makam ini saat ini telah ada penimbunan di sekitarnya.
Salah satunya itu ada pembangunan perumahan katanya, kemudian juga bakal dibangun sebuah pendidikan agama. Next. Ini makam Siti Ulasyah. Bagian inskripsi yang menyebutkan binti Sultan Alaidin bin Sultan Ali. Next. Ini adalah inskripsinya. Ini foto J.J. Deving pada tahun 1912 Masehi. Nah, ini merupakan PR Mapesa. Dalam laporan J.J. Deving ada 2 nisan lagi yang kita temukan, yang kita ketahui justru saat penataan proses Mesaraya Mapesa itu pada tahun 2016 yang lalu, yang berlangsung hingga 5 kali gotong royong di lokasi situs ini, kita tidak menemukan 2 makam ini, 2 nisan ini. Ini sangat penting. Kenapa? Karena pada satu nisan ini dia hasil bacaan J.J. Deving disebutkan sebagai seorang ulama, dan ini merupakan satu-satunya ini nisan yang segi 8 ya, satu-satunya nisan yang model kaligrafi serta ornamennya yang dipahat sedemikian indah ini. Dan kita belum menemukan nisan lainnya yang persis seperti ini, model kaligrafi dan ornamennya. Dan sebenarnya kita akan melanjutkan lagi proses Mesaraya di lokasi itu, namun saat ini kita sudah mendapatinya bahwasanya di sekitar lubang yang akan kita teruskan Mesaraya tersebut sudah terjadi penimbunan, dan insya Allah kita akan melakukan mediasi nanti dengan pihak pengelola tanah tersebut untuk dapat kita angkat kembali nisan-nisan yang masih terbenam. Dan kita sangat yakin bahwasanya nisan-nisan ini masih ada tapi terbenam di kedalaman 2 meter. Sedangkan yang di sebelah satu lagi itu ada nisan di periode pertengahan abad ke-15, dia juga berada dalam komplek makam ini. Pada inskripsinya itu yang terlihat sekilas itu dia disebutkan sebagai orang kaya-kaya Sri Nur Raja. Ini sangat penting mengingat gelar-gelar dari bahasa Melayu itu sudah muncul pada pertengahan abad ke-16, namun dokumen ini sendiri saat ini kita tidak menemukannya. Harusnya ini menjadi PR besar kita, khususnya pemerintah, untuk melacak kembali keberadaan nisan-nisan yang pernah dilaporkan oleh pemangku jabatan pada masa itu, yaitu pemerintahan Hindia Belanda yang mereka menganggap ini adalah wilayah tanggung jawab mereka ketika mereka sudah menduduki kawasan ini, dan mereka melakukan berbagai penelitian dan upaya pelestarian untuk kemajuan ilmu pengetahuan. Next. Ini adalah kondisi seluruh nisan yang sebelumnya telah terbenam sedalam 1 hingga 2 meter setelah kita angkat kembali, namun kita tata pada bagian permukaan tanah yang paling tinggi. Jadi ini ada jumlahnya ada sekitar 50-an nisan. Next. Dalam komplek makam ini J.J. Deving sendiri menyebutkannya sebagai komplek Blang Tutung. Jadi untuk saat ini kalau kita menanyakan kepada masyarakat setempat, mereka tidak tahu nama komplek itu sendiri. Pada 1912 J.J. Deving sudah melaporkan komplek makam ini, dan biasa disebut oleh masyarakat sekitar sebagai Jerat Blang Tutung. Next. Ini merupakan kunjungan ayahanda kita, yaitu seorang sejarawan dan penulis buku Batu Nisan Batu Aceh, Gravestone Himalaya Peninsular. Beliau mengunjungi Aceh pada tahun 2018 ya, 2018 beliau datang kemari khusus untuk bersilaturahim dengan Mapesa dan mengunjungi beberapa situs komplek makam yang pada kunjungan beliau sebelumnya itu belum pernah mengunjungi situs ini. Dan pada saat itu kami bawa ke salah satu situs, yaitu di makam Syekh Tun Kamil ini. Next. Ini satu komplek lagi
pada inskripsinya disebutkan sebagai Tun Rahmatullah Ad-Du'ali. Ad-Du'ali ini menisbahkan dia berasal dari kabilah Kinanah. Hasil kajian Mapesa sudah dipublis di mapesaaceh.com. Ini adalah bagian inskripsi pada bagian puncak nisannya. Saat awal-awal ditemukan 2016-2017. Next. Proses penataan. Ini foto tahun 2012. Letak komplek Khoja ini kalau dalam laporan Belanda itu disebut kandang 4. Mungkin maksudnya itu kandang 1 tuan di kandang, kandang 2 raja-raja Kampung Pande, kandang 3 itu Putro Ijo, kemudian kandang 4 itu sisi barat daripada komplek makam Putro Ijo. Dia berada di tengah area tambak. Seluruh nisannya itu sudah rebah, tercabut dan terbenam ke dalam lumpur. Dan ini kondisi pada tahun 2012. Ini saat proses penataan yang dilakukan Mapesa. Nah, ini adalah foto JJ Deving, dan pada 2017 tersebut kita masih menemukan nisan ini. Pada inskripsinya bagian puncak itu menyebutkan gelar daripada pemilik makam ini, yaitu Khojah. Itu kalau dalam bahasa Persia itu Syekh. Ini mengidentifikasikan bahwasanya ada hubungan tertentu dengan kontak-kontak kebudayaan dengan wilayah-wilayah kebudayaan di bagian Arab sana. Gelar Khoja ini lazim ditemukan pada tokoh-tokoh besar dari zaman Kesultanan Sumatera Pasai, periode lebih awal lagi dari Aceh Darussalam. Dan di Aceh Darussalam kita juga menemukan tokoh-tokoh yang digelar dengan Khoja atau Syekh. Next. Ini makam yang sebenarnya sudah ditemukan pada tahun 2012 oleh tim Mapesa. Namun baru tahun 2020 kita lakukan penataan. Kenapa sangat telat kita lakukan penataan komplek makam ini? Karena dia memang berada di permukaan tanah yang lumayan tinggi. Dengan jumlah komplek makam ada puluhan, jadi kita memprioritaskan penataannya pada komplek-komplek makam yang terendam pasang laut. Ini setelah proses penataan. Jadi inskripsi yang terpahatnya itu bagian nama pemilik makam ini sudah tidak bisa dikenali lagi karena memang sudah aus, ditelan masa. Inskripsi yang terpahat yang dapat terbaca itu pada bagian tarikh wafatnya itu, yaitu tahun 1063 Hijriah, 1090 Hijriah, atau pada tahun 1679 Masehi. Nah, sebagai perbandingan bahwasanya kalau periode abad ke-17 ini kita sangat jarang menemukan nisan yang memuat epitaf, yang memuat inskripsi. Dia lazim memuat ornamen-ornamen saja. Nah, ini sebagai referensi juga dan perbandingan. Kalau model nisan yang seperti ini dia berasal dari periode abad ke-17. Tahun nisan ini bisa kita prediksi ia telah wafat pada masa pemerintahan Sultanah zaman Kesultanan Aceh Darussalam. Syah Bandar Bandaharia Arya. Ini penemuannya di tahun 2019. Kenapa telat penemuannya? Karena memang makam ini berada di sebuah area
kandang ya, kandang ternak milik warga. Jadi saat proses penyelidikan kita tahun-tahun sebelum tahun 2019 itu kita tidak memberanikan diri untuk melacak komplek makam ini untuk memasuki ke dalam area kandang ternak warga ini. Namun tahun 2019 tim Mapesa melakukan pendataan seluruh nisan yang ada di area tambak Kampung Pandi, dan di sebelah sisi selatan komplek makam Putro Ijo, Mapesa menemukan ada 2 nisan yang sudah terbenam sedalam 1,5 meter, dan ini kondisi awalnya. Next. Proses penataannya. Ini adalah inskripsi yang terpahat pada nisannya setelah berhasil digali. Inskripsi nisan kakinya itu menyebutkan dia adalah seorang Syah Bandar Bandahara Arya. Tahun wafatnya 962 Hijriah atau 1555 Masehi. Periode beliau ini adalah merupakan periode 2 Sultan Aceh memerintah, yaitu Sultan Salahuddin bin Ali Mughayya Shah dan Sultan Alauddin Ri'ayat Shah Al-Qahar bin Ali Mughayya Shah. Ini setelah proses penataan. Nah, ini adalah kondisi komplek pemakaman yang ada di kawasan situs Cagar Budaya Kampung Pandi ini. Ini adalah komplek-komplek makam yang tidak ditemukan inskripsi ataupun yang menyebutkan namanya. Namun ini penting untuk bisa kita rekonstruksi sejarah Aceh. Ini adalah bagian inskripsi yang belum dilakukan kajian oleh tim Mapesa. Next. Ya, ada juga struktur bangunan yang masih tersisa. Di hasil kajian-kajian di Kampung Pandi itu dapat diakses melalui website www.mapesa.aceh.com. Setidaknya kita sudah mengeluarkan 15 hasil kajian tentang Kampung Pandi. Ada kadang Kampung Pandi 1 dan 2. Selanjutnya ini makam Tun Rahmatullah Ad-Duali dari kabilah Kinanah. Ini Faqih Muhannad, Syekhul Ashkar, Syah Bandar, Nah, di Kampung Pandi ini coba ulang. Nah, di situs Tuan di Kandang, dalam literatur sejarah Aceh memang peneliti Aceh tidak menyebutkan ada 2 sultan ternyata yang pernah memerintah di Kesultanan Aceh Darussalam. Yang pertama itu yaitu Sultan Adilullah bin Munawar Shah. Sultan Munawar Shah itu makamnya berada di Kampung Pantai Raja Menasahagu, Pantai Raja Pidijaya, dan putranya itu ada Sultan Adilullah berada di komplek makam Tuan di Kandang, serta Sultan Ali Ri'ayat Shah bin Sultan Munawar Shah. Kedua tokoh yang pernah merintah pada masa Kesultanan Aceh Darussalam ini, sebelum kajian tim Mishkah, Kisah dan Mapesa tahun 2013 itu kedua nama ini tidak pernah kita temukan
kecuali dalam laporan Profesor Herwandi. Jadi ini merupakan dua tokoh paman dari pendiri Aceh Darussalam, dan beliau memerintah di Aceh Darussalam setelah wafatnya Sultan Ali Mughayyasyah. Tarikh wafatnya itu tahun 947 Hijriah atau 1540 Masehi. Next. Ini adalah dirham-dirham yang ditemukan di Gampong Pande, salah satunya dirham Sultan Alauddin. Hasil kajian dirham tersebut sudah dipublikasi di website Mapesa. Sebelumnya itu pernah dipublikasi melalui website mishkah.com. Ini adalah dinar, jadi ukurannya itu lebih besar daripada dirham Aceh Darussalam. Baik, jadi berdasarkan perjalanan Mapesa selama 10 tahun ini di Gampong Pande, kita telah menemukan setidaknya ada 40 komplek makam itu yang tersebar di seluruh kawasan tambak ini, dan seluruh komplek makam ini saat ini satu pun belum dicagar budayakan oleh pemerintah, sedangkan kita sudah melaporkannya sejak awal penemuan di tahun 2013, tahun 2016, 2017 hingga tahun 2020 yang penemuan awal-awal ini. Jadi makam-makam ini berada terbenam di dalam tambak-tambak masyarakat, dan ia tetap bertahan hingga saat ini. Namun kabar yang terendus akhir-akhir ini katanya beberapa lokasi kawasan cagar budaya ini sebenarnya telah dibeli oleh pihak-pihak yang ingin melakukan pembangunan di kawasan ini, dan kita mendorong pemerintah agar segera dapat mengambil langkah-langkah yang baik untuk penyelamatan situs cagar budaya ini, dan kita tidak menyalahkan masyarakat yang akan membangun bangunan di kawasan situs cagar budaya ini. Justru ini adalah kesalahan daripada pemerintah, kelalaian pemerintah, karena lambannya kerja pemerintah yang telah bertahun-tahun sebenarnya sudah dilakukan kajian oleh berbagai ahli sejarah dan arkeologi di kawasan ini, tapi kondisinya masih sangat memprihatinkan. Ya, mudah-mudahan pada masa-masa pemerintahan Aceh saat ini bisa mengambil langkah-langkah lah untuk penyelamatan situs kawasan ini, dan dia dapat menjadi lahan arkeologi dan pendidikan serta edukasi pada masyarakat. Tentunya dengan peninggalan sejarah ini kita bisa hidup harmoni berdampingan. Ini adalah situs seperti yang disebutkan oleh Ustadz tadi. Ini adalah situs cagar budaya yang dia tidak ada pilihan lagi untuk dipindahkan, dan itu adalah pilihan terakhirnya agar tetap berada di posisi asalnya. Itu adalah konteks dalam arkeologi agar tidak bisa dipindahkan. Kemudian kita ini manusia yang berpikir, seharusnya kita bisa menjadikan kawasan itu sebagai kawasan edukasi. Terlebih lagi ini adalah peninggalan dari zaman Kesultanan Islam. Ini merupakan identitas Aceh sendiri, dan ini adalah bukti-bukti kegemilangan Aceh dulu. Seharusnya kita menjaga, bukan justru memanfaatkannya untuk kepentingan-kepentingan yang mungkin bisa kita lakukan di tempat-tempat yang lainnya. Jadi Mapesa mendesak agar pemerintah segera melakukan langkah-langkah untuk penyelamatan kawasan ini. Walaupun kita sudah berulang-ulang kali menyuarakan tentang penyelamatan Gampong Pande ini, dan para sejarawan yang lain juga sudah menyuarakan, namun kita tidak bosan tetap mengingatkan kepada pemerintah agar tetap
mempertimbangkan dan memperhitungkan kawasan ini agar tidak dialihfungsikan sebagai ataupun dapat merusak kawasan situs cagar budaya ini. Selanjutnya juga kawasan ini bisa mendatangkan manfaat bagi masyarakat, khususnya Aceh dan umumnya kepada masyarakat Indonesia ini sendiri. Mungkin itu sedikit dari saya. Lebih dan kurang saya baru maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu banyak makam yang sudah terbuat jalan situ Pak. Informasi yang terbaru itu banyak makam yang sudah tertimbun dibuat jalan. Nah, semoga kedepannya Mapesa bisa. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Kanda Mizwar Mahdi sebagai Ketua Mapesa yang telah memaparkan banyak hal kepada kita. Terutama beliau telah menampilkan banyak sekali slide, ada 149 slide yang menggambarkan bagaimana situasi dan kondisi situs ataupun peninggalan sejarah yang ada di kawasan Kampung Pandi, mulai daripada batu nisan, struktur dan artefak lainnya berupa mata wang, dan ini semua berada dalam keterancaman. Sangat banyak sekali informasi dan data terbaru yang sudah ditemukan oleh Mapesa, seperti yang dikatakan oleh Ketua Mapesa barusan, bahwa ada lebih dari 40 kompleks makam yang ditemukan selain dari 3 kompleks makam yang sudah dicagar budayakan oleh pemerintah. Jadi ada 40 ini sangat banyak sekali, dan masih banyak sekali juga yang belum ditemukan, dan ini menjadi tugas kita bersama. Untuk merawat dan melestarikan kompleks makam ini. Dan di sini juga kita menangkap bahwa ada desakan dan harapan yang diutarakan oleh Ketua Mapesa untuk pemerintah agar mengambil langkah-langkah yang konkret untuk melakukan penyelamatan terhadap situs yang terdapat di Kampung Pandi. Dan di sini kita tidak ingin lagi mengadakan ini situs kompleks makam, akan tetapi Kampung Pandi itu menjadi kawasan cagar budaya. Jadi dorongannya adalah untuk pemerintah menetapkan Kampung Pandi itu sebagai kawasan cagar budaya. Dan seperti kabar-kabar yang baru-baru ini muncul tentang penimbunan dan kemudian beberapa situs yang terancam akibat pembangunan, di sini kita tidak ingin menyalahkan masyarakat, karena masyarakat sama seperti kita, di sini tidak banyak sekali yang tidak mendapatkan sosialisasi daripada pemerintah. Undang-Undang Cagar Budaya nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya di sini memiliki peran yang seharusnya oleh pemerintah sebagai pengambil kebijakan menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat agar situs-situs tersebut dapat dijaga dengan baik, dapat dilestarikan. Dan di sini juga Ketua Mapesa menyarankan bahwa agar kawasan Kampung Pandi tidak dialihfungsikan. Artinya tidak kita biarkan pembangunan itu menjadi bebas. Artinya seperti yang tadi kita bahas ketika Tengku Tekidi memaparkan bahwa bagaimana di sini kita memberikan pilihan agar bersikap bijak, pembangunan dan tanah untuk kehidupan itu bisa kita cari di tempat lain agar kawasan-kawasan ini dapat diselamatkan, karena ini semua adalah rekaman jejak peristiwa bagaimana kehebatan Aceh di masa lalu. Seperti saran-saran yang telah diutarakan oleh Ketua Mapesa, saya juga ingin membacakan satu saran yang sudah lama diutarakan oleh sejarawan kita, orang tua kita yang hidup di abad ke-20, seperti yang diungkapkan oleh Hashimi tahun 1988. Beliau mengatakan bahwa saya menyarankan agar dengan segera pemerintah daerah Aceh dan pemerintah daerah Kota Madya Banda Aceh mengambil langkah-langkah konkret untuk menyelamatkan peninggalan-peninggalan sejarah yang amat bernilai dari pemusnahan oleh gelombang laut dan tangan-tangan manusia jahil. Kita tahu bahwa saran ini telah diungkapkan oleh Hashimi tahun 1988, dan sampai dengan saat ini, tahun 2020, kita masih berada dalam situasi yang sama, membiarkan dan terkesan pemerintah kita sangat lamban, bahkan tidak memilih langkah-langkah untuk melakukan penyelamatan yang sudah disuarakan oleh para sejarawan kita di tahun 80-an.
Kita juga mengingat bahwa tahun 80-an ataupun di masa-masa gencarnya dilakukan seminar tentang sejarah dan kebudayaan, ada banyak sekali saran dan rekomendasi yang telah diungkapkan oleh para peneliti kita dahulu. Semisal Prof. Teuku Ibrahim Alfian, Teuku Iskandar, almarhum Rusdi Sufi, Hashimi, dan banyak sekali sejarawan-sejarawan kita telah mengemukakan rekomendasi dan saran-saran yang serupa untuk bertindak cepat dan pemerintah mengambil langkah-langkah yang konkret untuk melakukan penyelamatan ini. Dan hari ini kita juga melakukan ataupun menyuarakan gerakan yang sama untuk mengambil langkah-langkah tersebut. Jadi tidak ingin kita menyalahkan masyarakat, akan tapi bagaimana kemudian pemerintah mengambil langkah-langkah, memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk menyelamatkan ataupun memilih ataupun bersikap bijak agar situs-situs ataupun kawasan cagar budaya, baik itu yang berada di Kampung Pandai yang paling penting hari ini, ataupun semua kawasan-kawasan sejarah yang memiliki potensi artefak yang banyak itu yang selama ini terbengkalai, agar segera diambil langkah-langkah yang tepat untuk diselamatkan. Saya kira itu poin penting yang tadi disampaikan oleh Ketua Mapesa, sebagaimana yang mungkin para peserta diskusi sudah menyaksikan dalam slide yang dipaparkan. Dari 8 kompleks utama dari sekian puluh kompleks yang ditemukan oleh Mapesa, kondisinya adalah seperti yang terlihat dalam slide tadi. Banyak sekali yang terendam pasang surut dan terkikis, bahkan ditumbuhi tiram, dan ini semua tidak dapat dibiarkan serta-merta karena itu semua akan merusak dan perlahan akan menghilangkan bukti sejarah yang merupakan jejak sebagai dokumen. Seperti ungkapan no dokumen no history, tidak ada dokumen maka tidak ada sejarah. Semua ini adalah dokumen yang mesti diselamatkan oleh kita semua, dan tidak hanya Mapesa di sini, tidak hanya segelintir kelompok, akan tetapi semua elemen terutama pemerintah agar mengambil langkah-langkah yang tepat untuk itu. Saya kira itu poin-poin yang dapat kita simpulkan, dan di sini saya ingin opsi pertanyaan dimunculkan dan kita persilakan untuk disampaikan. Mau bertanya ini? Ya, bisa langsung. Bisa bertanya langsung. Ya, dipersilakan. Ya, saya dari Maria Said. Ya. Nah, Maria Said ini ya, mau bertanya. Dengar suara? Kenapa mendadak suara yang saya tidak terlalu dengar suara ini? Dengar. Pak. Oh, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Saya kebetulan, ya, nama saya Maria Said dari SMA Negeri 4 Enrekan di Sulawesi Selatan. Jadi saya kebetulan sebagai guru, tenaga pendidik, khususnya jurusan sejarah. Nah, saya merasa tertarik sekali ini karena minta maaf saya baru bergabung. Saya tidak dengar semua, tapi setelah melihat slide dari apa yang dipaparkan oleh pemateri tadi, saya ini cukup memprihatinkan. Saya minta maaf, saya dari orang dari Sulawesi Selatan merasa malu ya melihat kondisi cagar budaya, terutama makam-makam yang berserakan ini. Ya, alhamdulillah untunglah masih banyak peneliti-peneliti muda yang punya pemerhati terhadap makam-makam, terutama makam-makam Islam yang ada di Aceh. Nah, saya cuma memberikan satu saran, kalau sudah berapa kali ditempuh yaitu lewat pemerintah, kita sudah memberikan informasi dengan beberapa alasan-alasan, tentunya perlunya perbaikan atau perlunya pemeliharaan daripada situs-situs ini. Saya cuma memberikan satu saran yang mudah-mudahan bisa tergugah hati, yaitu mudah-mudahan bisa lewat di DPR. Dalam hal ini suara rakyat. Mudah-mudahan para pemerhati-pemerhati yang memang dari wakil-wakil rakyat kita itu dengan melihat kondisi makam-makam ini, mudah-mudahan mereka terbuka matanya dan merasa terbuka hatinya luluh melihat daripada makam-makam yang terbengkalai ini. Ini adalah merupakan apa? Merupakan anak kita di masa akan datang. Ya, tidak ada lagi peninggalan-peninggalan yang bisa dilihat. Ya, cuma itu saya sarankan yang paling utama sama, mudah-mudahan
suara hati kita ini bisa disarankan atau bisa lewat DPR, dalam hal ini dalam wakil kita yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat. Itu saja saran saya. Saya cuma memberikan lagi masukan kepada pemerintah. Ya, sebagai warga yang di luar Aceh ya, saya minta maaf. Ini betul-betul kalau saya melihat ini, saya merasa prihatin sekali terhadap apa ini makam-makam yang berserakan begitu dilantarkan. Padahal ini merupakan nilai historis yang sangat dibanggakan oleh anak cucu kita di masa akan datang. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Mariadi Said yang telah memberikan komentar. Beliau berasal dari Sulawesi Selatan. Ya, saran yang sangat menarik. Kami pikir terima kasih untuk Bapak Mariadi Said atas sarannya. Semoga saran ini dapat ditanggapi dengan baik. Artinya kita ingin pemerintah memang di sini hadir untuk melihat bagaimana persoalan yang ada, terutama para wakil-wakil rakyat, para DPR yang seharusnya mereka juga mengambil langkah-langkah yang tepat di samping lembaga-lembaga lain mungkin. Ya, terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Yang lain silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Darlis. Ya, Bang Darlis. Ya, hadir dari Turki. Kami dari Balai Institut. Ya, dipersilakan Bang Darlis dari Balai Institut, mahasiswa S2 di Turki. Hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Mukarram, guru kitanya Tengku Taqiyuddin, Ketua Mabesa, dan juga Pak Moderator dan seluruh hadirin yang berhadir, yang sudah berhadir dalam grup ini. Kami masih sore di sini di Turki, kita masih belum asar ya, jam 18 sekarang, mungkin sudah malam ya di Indonesia. Alhamdulillah sebuah diskusi yang sangat menarik sekali gitu, sharing dan sebagaimana disampaikan oleh guru kita tadi bahwa peninggalan sejarah ini sangat penting sekali ya, karena ini menyangkut dengan memori dan membentuk identitas kita juga gitu, dan juga hadiah yang kita wariskan untuk generasi ke depan gitu ya. Saya sangat sepakat sekali ya dengan ini. Karena kenapa? Karena kalau kita melihat bagaimana negeri orang menjaga peninggalan-peninggalan dan juga warisan endatu mereka itu sangat luar biasa sekali ya. Mungkin Tengku Mashkur sudah berhadir ke Turki dalam tahun 2019 kemarin, melihat bagaimana pemerintah Turki misalnya salah satunya menjaga banyak sekali peninggalan mereka itu dalam sebuah lembaga yang sangat terstruktur dan rapi gitu ya. Bahkan ada beberapa peninggalan yang saya lihat di beberapa museum yang ada di Ankara dan di Antalya itu ada peninggalan ratusan tahun sebelum Masehi gitu. Jadi mereka ambil itu memang banyak dari peninggalan Romawi itu. Nah, kembali ke pembahasan yang disampaikan oleh guru kita tadi bahwa pentingnya peninggalan ini sebagai identitas bangsa gitu ya. Jadi kalau kita lihat sekarang banyak bangsa-bangsa besar di dunia ini kehilangan identitas gitu ya. Seperti Rusia misalnya. Rusia ini setelah dirubahnya status Hagia Sophia kemarin menjadi masjid, itu mereka seakan kebakaran jenggot gitu ya. Artinya mereka mengklaim itu juga bagian dari memori mereka gitu ya. Nah, jadi apa boleh buat itu sudah di negara orang gitu kan. Nah, jadi ini juga yang kita khawatirkan terjadi dengan Aceh misalnya. Apakah kemudian nanti banyak peninggalan kita di memang sudah banyak berada di Belanda ya, di Brownback dan beberapa negara lainnya gitu. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah
hari ini kesadaran pemerintah kita sangat-sangat kurang sekali gitu ya. Saya sangat sangat respect sekali dengan Mapesa ini dari sudah lebih dari 10 tahun ya, hampir 20 tahun. 2012 ya, hampir 10 tahun ya, insyaallah 2022 nanti akan merayakan 10 tahun ya. Kita ucapkan semoga Mapesa semakin panjang dan mencerdaskan masyarakat ya, insyaallah. Dan saya sangat sepakat dengan nama Mapesa ini mungkin karena membangun kesadaran masyarakat gitu ya, menggugah kesadaran masyarakat ini sangat penting sekali. Kalau kita lihat masyarakat Turki ini sebagai contoh, mungkin banyak juga negara-negara lainnya, mereka itu artefak-artefak budaya dan peninggalan sejarah itu mereka sangat bertanggung jawab gitu. Saya rasa ini pula yang perlu kita bangun kepada masyarakat kita, bagaimana dan peninggalan budaya itu adalah gerakan bersama dari masyarakat ya, bottom up gitu ya. Jadi tidak perlu kita harapkan pemerintah terlalu banyak ya. Saya kira kalau masyarakat sudah sadar, saya yakin peninggalan-peninggalan Aceh ini akan tetap terjaga walaupun berserak di beberapa tempat. Tapi kalau kemudian ideologi literasi ya mengenai pentingnya menjaga peninggalan warisan budaya ini disebarkan ya oleh Mapesa dan juga kawan-kawan dari mungkin ada lembaga lain, ini akan efektif sekali ya untuk kemudian menjadi penjagaan semesta ya dari masyarakat gitu. Mungkin demikian saja dari saya ya. Maju terus Mapesa, Pedir Museum dan seluruh lembaga-lembaga yang ada di Aceh ya, karena ini sangat penting sekali. Ini sebenarnya kalau di Turki itu ada sejarah ketika pembangunan kereta bawah tanah itu antara Eropa ke Asia, ada Marmaray namanya, Tengku Maskur sudah naik itu melintasi dua benua ya, kereta bawah tanah metro yang melintasi dua benua di bawah Laut Marmara ya, Laut Bosporus ya, Laut Marmara ya, Selat Marmara. Jadi itu di bawah laut itu kereta bawah tanah itu, dan ketika penggalian itu ditemukan artefak sudah ratusan tahun, itu bahkan sebelum Ottoman masa Bizantium, dan itu penghentiannya selama 3 tahun. Coba proyek yang prestisius itu pembangunan kereta bawah tanah dihentikan selama 3 tahun ya, demi untuk agar mereka bisa menyelamatkan ya cagar budaya ini. Saya kira ini penting sekali, perlu kita dorong, apalagi Aceh sudah undang-undang pemerintah Aceh, kita harapkan ini bisa menjadi dorongan bersama di masyarakat Aceh secara semesta ya. Kita tidak bisa berharap banyak lagi kepada pemerintah ya, apalagi dengan konflik politik yang berkepanjangan ini di antara sesama kita. Demikian saja dari saya, Tengku Maskur. Terima kasih banyak atas materi yang sangat luar biasa. Bila taufiq wa hidayah. Salam dari kawan-kawan Turki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kanda Darlis Aziz dari Balai Institut mahasiswa Aceh yang berada di Turki. Selanjutnya saya persilakan yang tadi nanti sekalian ditanggapi oleh pemateri kita. Saya persilakan Ibu Nurliana, Ibu Ana dari Dinas Kebudayaan Aceh Utara dan juga sekaligus dari Museum Islam Samudra Pasai. Persilakan Bu Ana. Terima kasih. Suara Bunda didengar? Ya. Bisa didengar? Bisa Bun. Bisa ya. Oh ya. Terima kasih sekali. Ustadz, Dindaku Miswar juga Maskur. Alhamdulillah, Bunda memang hari ini sempatkan waktu untuk bisa bertemu di virtual kita ini. Bunda melihat tema kita hari ini adalah harmonisasi. Itu suatu yang memang bagaimana ya, masa lalu dengan hari ini kita memang tidak ada berada di posisi itu.
Belum. Hari ini mereka yang sudah pergi tidak bisa memilih seperti kata Ustadz. Hari ini kita yang bisa memilih. Bunda, pada hari ini Bunda sebagai pemerintah, tapi Kabupaten Aceh Utara ya, Bunda tidak bisa merambah ke provinsi, karena itu kita sudah ada pembatasan mana wilayah kerja, tapi Bunda sangat prihatin. Bunda berlatar belakang bukan dari arkeolog dan bukan dari relawan sejarah. Tapi Bunda terpanggil ketika 2009 Bunda bertemu dengan Ustadz. Ustadz dengan apa yang dikatakan Ustadz, Bunda sudah memberi ruang untuk sejarah pada waktu itu. Bunda tinggalkan ilmu Bunda itu yang dengan pertanian. Bunda harus memilih siapa kita hari ini kalau tanpa mereka hari yang lalu-lalu. Hari ini kita sudah berpikir apakah setega itu kita artefak ini yang dimana kita tahu tokoh ulama itu kita biarkan. Di sini sewaktu Bunda membangun museum, Bunda lakukan ekskavasi. Itu yang tidak nyata, ada apa tidak artefak di dalamnya. Tapi kita lakukan ekskavasi. Karena apa? Kita ingin semua itu terpelihara. Setelah kita tidak ada menemukan sesuatu, berarti layak dibangun bangunan. Karena ini semua tanah artefak yang di gedung. Jadi saya sedikit ingin, bukan curhat ya Ustadz ya, tapi kepingin Ustadz itu saya harus seperti apa untuk di Samudra Pasai. Saya hari ini mengajak teman-teman yang partisipan ada di sini. Mereka adalah pemerintah, terutama pemerintah provinsi dan Banda Aceh dan Aceh Besar. Ayo, itu semua ada di tangan kita. Kita mau kemanakan semua ini itu ada di tangan kita. Bunda Kabid di sini, Bunda tahu. Kalau Bunda berjuang, Bunda tahu. Alhamdulillah, insya Allah. Allah selalu memberikan yang terbaik dan jalan lempang buat kita. Bunda memperjuangkan monumen, Bunda dapat insya Allah. Untuk apa? Bunda mau menghadirkan kembali kejayaan Islam Samudra Pasai yang pernah jaya di abad 8. Di 8 kerajaan dunia termasuk dulu masalah Islam. Bunda kepengin. Itu juga rekomendasi dari Ibrahim Alfian. Bunda beruntung sekali bisa ketemu dengan Ustadz. Ini sekarang bertemu dengan Mapesa. Juga adik-adik Cisah yang membantu di sini. Semua pada Kabid, kalau hari ini ada menjadi partisipan, usulan itu berasal dari tangan kita. Soal anggaran ada tidak ada itu usaha kita. Ayo, yang tidak nampak aja kita selamatkan, apalagi yang nampak. Jangan kita terlantarkan. Lebih-lebih tadi Bunda dengar dari Miswar, luar biasa yang diselamatkan oleh Mapesa. Sudah dikaji lagi yang seharusnya pemerintah ada di dalam itu. Untuk pengkajian, untuk penyelamatan. Bunda bukan bilang di Samudra Pasai sudah the best, bukan. Tetapi Bunda selalu ingin memelihara itu karena apa? Itulah, dari situlah kita beranjak keberhasilan kita hari ini. Kita tidak akan dikenal hari ini tanpa beliau-beliau yang sudah wafat dulu. Jadi begini Ustadz, saya kepingin sekali Ustadz, agar apalagi sekarang milenial kita Ustadz, sudah pada, kalau kayak kemarin kajian Batu Nisan, saya mempush kembali. Kenapa kita mengkaji Batu Nisan? Kenapa kita itu? Karena sejarah kita itu ada di sana. Sekarang kita tidak bisa membaca sejarah seperti misalnya ada referensi buku yang lengkap tentang Samudra Pasai, saya bilang. Itu Ustadz membuat tulisan narasi, itu juga beliau meneliti dari Batu Nisan. Saya mengatakan begitu kepada milenial yang hari ini yang ada di Samudra Pasai. Tapi Ustadz, saya belum punya satu strategi. Bagaimana kepingin saya bahwa hari ini mereka itu, terutama generasi muda, sadar bahwa mereka hadir, mereka bahagia hari ini akibat perjuangan atau dampak perjuangan dari para leluhur kita yang sudah tidak ada lagi. Walaupun saya selalu mengeluhkan di museum Ustadz, tapi saya mau sebentuk aksi apa yang harus saya lakukan. Saya batasi untuk diri saya di Samudra Pasai. Saya mohon partisipan lain yang berada menjadi kabid-kabid atau kepala dinas di terutama untuk Provinsi Aceh dan Banda Aceh, Aceh Besar, mohon ayolah. Ayolah, saya dengan rasa yang tulusnya, saya sudah merasakan getaran sejarah itu buat saya.
Hari ini saya tidak pernah pergi dari sana. Padahal latar belakang saya adalah pertanian. Itu yang satu ya Ustadz, saya mohon dari Ustadz. Kemudian Dindaku, Miswar, begini, jadi ini untuk kebangkitan milenial juga. Kan bertahun ini, udah 10 tahun ya kan, kita terus bergelut dengan menyelamatkan Batu Nisan. Sebenarnya pengen Bunda tahu dan pengen didengar oleh semuanya yang di sini, rasa apa yang sudah terbetak ketika sudah merawat atau menyelamatkan satu komplek ke komplek yang lain, sehingga kita mau melanjutkan ke komplek yang lain. Mungkin ada satu rasa yang belum terungkap, yang hari ini kepingin Bunda, Dindaku mengungkapkan, bahwa setiap melihat atau melestarikan atau menyelamatkan, ada sesuatu yang tidak bisa terungkap, tapi ungkapkan hari ini, buat semuanya tergetar kita hari ini, untuk memelihara apa yang ditinggalkan oleh leluhur kita, karena mereka tidak bisa memilih hari ini. Kitalah yang memilih hari ini. Mungkin hanya itu. Oh, ada satu lagi. Ustadz, saya selalu ditanyakan, ini mohon maaf ya Dek Maskur, saya selalu ditanyakan, bagaimana sih keputusnya hubungan Samudra Pasai itu dilanjutkan dengan sejarah Aceh Darussalam. Saya melihat tadi ada makam yang abad 15, di mana abad 15 itu runtuhnya Samudra Pasai, begitu Ustadz ya. Jadi minta saya Ustadz sedikit aja mengulas sambungan itu antara Samudra Pasai dengan Aceh Darussalam. Mungkin hanya itu ya Dek ya. Mohon maaf waktunya sudah panjang. Bunda akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nurliana atau Bunda Ana dari Dinas Kebudayaan Aceh Utara. Satu curhatan yang cukup menggugah kita sebenarnya. Bagaimana ketika Aceh Utara sudah mulai bangkit dan berada di apa istilahnya maju selangkah dibandingkan dengan kawasan-kawasan lain yang ada di Aceh. Dan tadi Bu Ana juga sudah memberikan motivasi dan dukungan serta dorongan kepada kita, terutama kepada pemerintah yang ada di Banda Aceh dan Aceh Besar, khususnya pemerintah Aceh secara umum, untuk melakukan gerakan-gerakan ataupun usaha untuk melakukan penyelamatan tersebut. Jika Museum Samudra Pasai bisa dibangun dengan proses ekskavasi sebelumnya serta dengan rekomendasi para sejarawan untuk hal tersebut, tentu ini juga satu langkah yang mesti kita tiru untuk kawasan Kampung Pandi. Kampung Pandi ketika hari ini sedang berada dalam keterancaman pembangunan, itu juga langkah-langkah yang harus diambil oleh pemerintah untuk melihat bagaimana di kawasan tersebut potensi peninggalan artefak yang ada. Misalnya ketika melakukan pembangunan harus melalui dengan ekskavasi. Adapun memilih solusi lain untuk tidak melakukan apapun bangunan di kawasan tersebut, tapi memilih kawasan lain yang lebih tepat untuk hal tersebut. Inilah yang disebut dengan harmonisasi. Dan tadi ada beberapa saran dan masukan lain dan juga pertanyaan yang ditunjukkan kepada pemateri kita yang akan dijawab oleh pemateri kita. Mungkin 3 pertanyaan dulu, 3 penanggap dulu yang kita ambil. Saya akan mempersilahkan 2 pemateri kita untuk menanggapi yang 3 ini dulu. Kemudian baru kita masuk ke sesi selanjutnya. Ya, yang pertama saya persilakan Ustaz Takiri Muhammad untuk memberikan tanggapan kepada 3 penanggap kita. Baik, terima kasih atas tanggapan yang sangat luar biasa saya kira. Pertama mungkin tanggapan datang dari sahabat dan saudara kami yang jauh di mata, mungkin dekat di hati ini, sekarang sudah dekat di mata juga, dari Pak Masliadi dari Sulawesi Selatan. Terima kasih atas keprihatinan yang diungkapkan dan kami sangat ingin dukungan sahabat-sahabat kita di mana saja untuk agar persoalan ini, dilema ini bisa diselesaikan, kita bisa menghadirkan harmonisasi antara masa lalu. Sebab kepentingan sejarah Aceh sebenarnya bukan saja kepentingan lokal, akan tetapi sebenarnya ada kepentingan lebih besar dari apa yang kita temukan di Aceh ataupun sejarah Aceh itu sendiri. Dalam apa yang kita temukan di sejarah Aceh ini adalah
sebuah sejarah yang tidak hanya khusus untuk orang Aceh, akan tapi sebuah sejarah yang merupakan bagian daripada sejarah Islam, dan dia memiliki kepentingan bagi semua masyarakat Muslim, saya katakan di Asia Tenggara, karena apa yang kita temukan dalam lembaran sejarah Aceh, ternyata beberapa pemimpin Aceh, bahkan hampir semua pemimpin Aceh memberikan perhatian yang sangat luas ke wilayah Aceh Tenggara, Asia Tenggara yang saya kira menjadi tanggungjawab mereka dalam keislaman. Apakah itu dari masa Sultan Ali Muqayyad Shah, dan itu diakui kemudian oleh Syekh Zainuddin Al-Maribari dalam sebuah tulisannya, bahwa perhatian mereka itu tertumpah untuk berbagai kawasan yang merupakan kawasan Islam di Asia Tenggara. Bahkan hal itu juga diungkapkan dalam satu surat dari Ratu Elizabeth tentang bagaimana perhatian Sultan-Sultan Aceh terhadap bagian-bagian Islam di. Jadi sejarah Aceh, jika kita dapat merekonstruksi, akan memulihkan beberapa bagian yang sebenarnya rusak, dan kita dapat merekonstruksinya lebih baik untuk menulis ulang sejarah Aceh dengan lebih baik berdasarkan sumber-sumber yang lebih dapat diterima ataupun lebih autentik. Saya kira ini akan memberikan satu sejarah yang lebih baik dari sejarah Islam yang di Asia Tenggara, dari sejarah Islam di Asia Tenggara. Menyangkut saran tadi tentang DPR, legislatif ke eksekutif ke, sejauh yang saya amati, mungkin ini sangat subjektif dan mungkin boleh jadi keliru, tapi yang saya amati selama ini dan sangat disayangkan, pemerintah dalam pandangan saya adalah leader, adalah pemimpin, dan mungkin kita masyarakat adalah makmum, ada orang yang dipimpin dan mengikuti. Jadi mereka sebenarnya adalah imam, mungkin dalam gambaran saya, ataupun paling tidak saya meletakkan mereka itu sebagai pemimpin, pemerintah, orang yang memerintah dan mengarahkan kita. Cuman disayangkan saat pemimpin ataupun pemerintah ini, dalam amatan saya, mungkin saya keliru, ini kurang membaca sepertinya. Tadi rekomendasi Hashimi sudah dari tahun 1988. Kemudian pertama dia Banda Aceh merayakan 800 Banda Aceh 800 tahun. Itu ada satu seminar yang diadakan pada 26 Maret, hari di mana Belanda mengumumkan perang terhadap Aceh. Pada hari itu saya lupa tahunnya, akan tapi diperingati dengan suatu seminar di mana kemudian istilah Kutaraja yang merupakan dari sumber kolonial, artinya itu memang Van Swieten yang menciptakan nama Kutaraja, artinya untuk menyatakan kepada masyarakat Aceh semua, pada rakyat Aceh, bahwa tidak ada lagi sultan di Aceh, yang ada cuma pretending sultan ataupun sultan palsu. Sekarang Belanda menguasai dan dia mengklaim bahwa ini adalah Kutaraja. Jadi Kutaraja itu memang dari ide Van Swieten untuk menyatakan bahwa kota Kesultanan Aceh itu sudah tidak ada lagi. Dalam seminar itu, bahkan sebelumnya, orang-orang tua kita dulu, Pak Hashimi dan generasi sejarawan Aceh sebelumnya, Pak Rusdi Sufi, Pak Ibrahim Alfian, Tugua Ibrahim Alfian, ini mereka mengklarifikasi bahwa memang tidak ada Kutaraja, dan kemudian dibalik menjadi ataupun kembali kepada nama lama Banda Aceh, yang sebenarnya yang tertulis di koin itu adalah Bandar Aceh Darussalam ataupun pokoknya Bandar Aceh Darussalam. Jadi mereka kembali ke Banda Aceh. Tapi kemudian saya kira karena
ini tidak terbaca ataupun terlewatkan oleh mereka, hasil seminar rekomendasi yang sudah dibuat bahkan diatur dalam perundang-undangan ataupun peraturan itu bahwa kota ini menjadi Banda Aceh yang sebelumnya bernama Kutaraja. Kutaraja dihilangkan karena itu adalah berasal dari kolonial. Kemudian balik ke Banda Aceh. Akan tapi sekarang kita lihat Kutaraja juga masih digunakan sebagai bus kota Kutaraja, Trans Kutaraja dan seterusnya. Saya kira buku yang diterbitkan sebagai kumpulan daripada artikel-artikel yang dibahas dalam seminar 26 Maret itu juga tidak terakomodir, bahkan mungkin tidak terbaca apa yang direkomendasikan oleh mereka. Artinya mereka memerintah sesuatu yang sebenarnya mereka tidak ketahui latar belakang masa lalu tempat ini. Banda Aceh, riwayat Banda Aceh itu tidak diketahui, mereka memerintah sesuatu yang tidak mereka ketahui, akhirnya ya demikian jadinya. Dan saya kira mereka harus, setiap orang mungkin diletakkan atau diamanahkan untuk memimpin suatu tempat, suatu masyarakat, seharusnya mereka mendalami perjalanan masa lalu, latar belakang dan seterusnya. Mereka harus banyak mengetahui tentang siapa yang mereka pimpin ini, dengan riwayat sejarahnya, dengan karakter orangnya dan seterusnya, sehingga mereka dapat memimpin dengan benar. Di arah kebalikannya justru akhirnya kita tertarik dengan Senok Hogranya. Senok Hogranya orientalis seperti diketahui, kemudian Islamolog. Penyerangan ke dataran tinggi Gayo oleh Van Dalen itu adalah hasil daripada kerja Senok Hogranya dalam mencari informasi mengenai dataran tinggi Gayo. Jadi para penjajah itu dia menggali pengetahuan yang besar tentang masyarakat yang dijajahnya untuk kemudian digunakan untuk penyerangan kah, untuk mematahkan perjuangan kah, dan seterusnya. Bahkan ada juga yang mau untuk membangun sesuatu. Senok Hogranya, Yipi Moket, terus beberapa orang termasuk Hussein Jaya Ningrat itu memiliki perhatian yang besar terhadap sejarah Aceh, kemudian ingin menemukan sejarah masyarakat dan rakyat yang mereka jajah. Itu penjajah kolonial Belanda. Terus kemudian sekarang yang kita sudah memerintah sendiri, sudah merdeka, tapi tidak punya perhatian seperti penjajah. Ini suatu hal yang saya kira agak timpang. Seharusnya sekarang ataupun mungkin sudah dari beberapa waktu kita, karena kita sudah memerintah sendiri, kita sudah merdeka, kita harus memberikan perhatian kepada peninggalan sejarah kita, pada sejarah kita lebih bagus, lebih kuat lagi daripada apa yang diberikan, perhatian yang diberikan oleh Belanda di masa mereka masih berperang dengan Aceh ataupun mereka menduduki Aceh. Nah, ini kita kembali kemudian jadi bertanya, siapa yang menjajah, siapa ini, ataupun siapa yang Belanda sebenarnya siapa? Ini mungkin sedikit catatan yang kita hadapi di sini adalah apakah tadi saran memang baik, dan itu yang kita inginkan, yang kita harapkan. Bahkan dalam diskusi ini kita ingin sebenarnya mereka terlibat. Dewan Perwakilan Rakyat, apakah Banda Aceh ataupun provinsi, mereka seharusnya melacak informasi. Kita semua ini sudah diumumkan. Seharusnya ini adalah bagian urusan mereka. Mapesa malah ini mengadakan diskusi dan berbicara tentang Banda Acehnya ataupun tentang Kampung Pandai Satu Wilayah. Sebenarnya mereka perlu menemukan acara diskusi. Tapi saya tidak tahu apakah mereka hadir di sini dalam diskusi ini. Artinya itu seharusnya bertindak dari hati, dari perhatian, karena kita sedang mengurus ataupun sedang memerintah, sedang memimpin satu daerah. Kita tertarik untuk melihat apa yang harus kita urus, apa yang harus kita perhatikan. Cuman kita tidak pernah berputus asa, ini tetap disampaikan dan kita harapkan, dan seperti apa yang kita lakukan hari ini, kita harapkan
perwakilan kita, Dewan Perwakilan kita mengambil aspirasi ini, kemudian menyuarakan aspirasi ini supaya apa yang berharga dari masa lalu itu, yang tersisa dari masa lalu itu dapat kita selamatkan dan menjadi sebuah peninggalan yang bernilai bagi generasi pertama, kemudian juga menjadi aset kebudayaan ke depan yang saya kira juga nanti di tingkat lain ataupun pada dataran lain kita bisa berbicara tentang ekonomi, tentang pemberdayaan kawasan wisata sejarah dan seterusnya. Akan tapi hal yang pertama, peringkat pertama, bahwa ini adalah sesuatu warisan yang bernilai bagi kebangsaan kita, bagi Indonesia, kemudian bagi Aceh, kemudian juga bagi masyarakat Islam di kawasan kita di Asia Tenggara dan sejarah Islam secara umum. Sejarah Islam di kawasan Asia Tenggara ini atau yang di timur yang jauh ini ataupun di kepulauan ini kurang terbaca oleh mereka yang misalnya di perguruan tinggi di Mesir kah ataupun di Timur Tengah secara umum. Jadi ini mungkin yang persoalan kita dengan Dewan Perwakilan. Kita tetap mengharapkan mereka dapat menyuarakan persoalan ini dan kepentingan ini. Kemudian dari tanggapan dari sahabat dan saudara kami dari yang sekarang sedang di Turki, sedang menuntut ilmu pengetahuan, bahwa fisabilillah, Tengku Darlis. Sebenarnya ada beberapa persoalan di sini yang mungkin penting diungkapkan. Pertama, persoalan batu nisan, kemudian persoalan kawasan di mana batu nisan itu terdapat. Kenapa pentingnya dengan batu nisan ini? Pertama itu secara syariat mungkin itu adalah memang petunjuk Rasulullah SAW saat Sayyidina Utsman bin Maz'un meninggal. Rasulullah meletakkan sakhra, meletakkan batu besar li'u'allima qabra akhi, untuk beliau menandai kubur saudaranya. Di sini persoalan menandai, ta'lim, untuk dapat kemudian dikenal. Jadi tetap dalam makna itu batu-batu nisan secara keseluruhannya, apakah batu nisan yang tidak tertulis ataupun batu nisan yang seperti batu nisan Aceh yang khas, itu sebenarnya menjalankan makna yang sama, untuk menandai. Itu memang syahidul qabrin. Jadi memang dia menjadi saksi dari sebuah kubur. Kalau disebut sana syahidul qabrin. Jadi itu saksi untuk sebuah kubur yang dimana kubur itu pernah hidup orang. Kemudian di sini ada penambahan untuk lebih menandai. Jadi itu memang untuk menandai. Kemudian dengan menyebutkan, karena apabila dengan batu besar begitu saja, dan di sini banyak sekali batu-batu besar juga yang tidak dipahat, tidak bertulis sesuai, akan tapi kemudian siapa mereka itu terlupakan di telan masa. Akan tapi mereka begitu ingin untuk mengingatkan kita tentang tokoh-tokoh yang pernah hidup di masa lampau Aceh itu. Itu juga termasuk dalam u'alim. Mereka menandai orang-orang yang patut diingat, patut dikenang dan patut dicontoh teladani dari masa lampau Aceh. Dan kita temukan selama ini bahwa itu adalah benar. Kita temukan tokoh-tokoh yang memang pantas untuk diingat, pantas untuk diteladani. Itu satu. Yang kedua, persoalan dengan batu nisan ini, saya menemukan koneksi, saya menemukan dunia Islam di batu nisan. Mereka melafalkan hal yang sama, melafalkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya menemukan Islam begitu bersinar di masa lalu. Apabila sekarang di Aceh kita hidup dengan suara azan yang saat subuh ke ada suara yang bergema di mana-mana. Saya juga melihat batu nisan ini menggemakan hal yang sama, menggemakan lafal yang sama. Tidak ada penyekutuan Tuhan di sana, tidak ada apa, bahkan di kuburan-kuburan batu nisan Samudra Pasaika atau batu nisan Ajarul Salam, di atas kuburan, di puncak kuburan itu, di situ terpahat Allahumma ighfir li sahibi hadzal qabr.
Artinya setiap pengunjung situ ingin diingatkan oleh mereka, jangan kunjung-kunjung saja, akan tapi doakanlah mereka ini di bawah, yang di bawah sana. Allahumma ighfir li sahibi hadzal qabr. Mereka tidak melihat bahawa fisik mayat atau jasad di sana itu sudah hilang ataupun itu tidak. Akan tapi di sini kubur orang yang pantas untuk didoakan, Allahumma ighfir li sahibi hadzal qabr. Jadi saya menemukan apa yang mungkin kita temukan di mana saja di dunia Islam ini. Jadi suatu koneksi. Itu yang tidak hal-hal seperti itu tidak ditemukan dalam hikayat Raja Pasai, hikayat ini, hikayat itu. Saya tidak menemukan hal-hal yang seperti hal-hal yang mengoneksikan kita dengan umat Islam, dengan dunia Islam yang lebih luas, dengan nilai-nilai universal yang dibawa oleh Islam. Ada satu batu nisan lagi yang di Merah Dua, saya tergugah dengan apa yang dipahat di situ. Jadi tidak ada pemujaan atau pemujian yang berlebihan tentang apa orang yang dimakamkan, tidak. Ini justru suatu yang tidak diperkirakan. Pada batu nisan itu ditulis Allahumma ighfir li ummati Muhammad. Ya Allah, ampuni umat Muhammad. Di batu nisan bukan untuk apa orang yang dikubur saja, akan tapi doa untuk umat Muhammad. Jadi pemikiran keumatan itu, pemikiran bahawa kita adalah satu umat, itu justru lafal-lafal yang begitu saya temukan di batu nisan dan tidak saya temukan dalam narasi-narasi sejarah lain, apakah itu yang dianggap sebagai dokumen-dokumen sejarah dan seterusnya. Kemudian ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semua yang dituliskan itu karena ada suatu kepentingan, saya rasa, yang ingin mereka ingatkan bahawa banyak nilai-nilai patokan bagi orang Aceh dalam hidup mereka dulu, kemudian hidup generasi mereka setelahnya, itu ada patokan. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah. Itu ayat-ayat seperti itu banyak ditemukan pada Indonesia sebagai pengingat. Jadi di situ tidak ada pujian bahawa orang yang dikuburkan ini hebat sekali Rasul, tidak ada. Bahkan yang pertama sekali saya terkesan adalah dengan kalimat pada batu nisan Sultan Al-Malik As-Salih rahimahullah. Dan batu nisan itu tidak dipahat di zaman Samudra Pasai, batu nisan yang kita temukan sekarang, kan, tapi itu dipahat pada zaman Aceh Darussalam, dan khususnya sangat berhubungan dengan komplek batu nisan, komplek makam yang terdapat di Kampung Pandi. Ini sekali lagi kepentingan Kampung Pandi itu sangat besar dari nilai sejarahnya. Karena saya dapat meyakini bahawa batu nisan Sultan Al-Malik As-Salih itu datang dari Kampung Pandi, persembahan suatu hadiah yang datang dari Aceh Darussalam, dari Kampung Pandi untuk Sultan Al-Malik As-Salih. Ini sebenarnya ada persoalan yang sudah dibahas oleh Elizabeth Lambon dan sebelumnya oleh JP Moket. JP Moket menilai bahawa itu yang nisan yang pertama, kan, tapi sebenarnya pendapat JP Moket itu sudah dibantah oleh Elizabeth Lambon, dan kita sekarang menemukan bukti bahawa ada koneksi antara Kampung Pandi, batu nisan yang di komplek Raja-Raja Kampung Pandi sekarang namanya, ada beberapa orang di situ. Bahkan ini mungkin belum kita umumkan secara lebih luas, tapi sudah dapat kita nyatakan bahawa ada Al-Malik As-Salih lain yang bernama Abdul Rahim, ya kan? Abdul Rahim Al-Malik As-Salih. Jadi ini saya kira ada hubungannya dengan Al-Malik As-Salih yang wafat pada abad ke-7 Hijriah. Sementara Al-Malik As-Salih ini adalah orang yang wafat pada abad ke-10 Hijriah, dan beliau punya anak yang juga namanya Muhammad Al-Malik Al-Zahir. Kemudian punya anak lagi atau cucu dari Abdul Rahim ini adalah Sultan Mukmin yang kita temukan koin emasnya. Jadi kembali tadi, batu nisan ini memberikan suatu gambaran koneksi di mana hal itu kita temukan di seluruh dunia Islam.
saat kalimat yang tertulis pada kubur Sultan Al-Malik As-Salih, hadzal qabru al-marhum al-maghfur al-taqi al-nasih al-nasih al-hasib al-nasib al-karim al-fatih al-abid, itu semua lafal-lafal yang saya temukan, kita bisa temukan dalam literatur mana saja, dalam literatur sejarah Islam. Al-Fatih misalnya, Al-Fatih, Al-Fatih Salahuddin Al-Ayyubi, Al-Fatih Muhammad, dan seterusnya. Banyak futuhat. Jadi mustalahat ataupun term-term yang demikian adalah term-term dari sejarah Islam. Dan dengan demikian, ini adalah bagian dari sejarah Islam. Itu hal kedua, menyangkut batu nisan. Banyak hal tentang batu nisan sendiri. Dan sekarang saat kawasan Kampung Pandai itu, komplek batu nisan itu bertebaran di mana-mana, seperti dinyatakan oleh Dinda Miswardi, Ketua Umum Pusat, bahwa ada 40 kompleks yang terhitung yang kita data menyebar di kawasan Kampung Pandai, itu mungkin sekitar berapa? 4 atau 5 hektar. Jadi dengan demikian itu adalah satu kawasan yang sangat padat, mungkin dari Kampung Jawa, Kampung Pandai, kemudian Merduati, kemudian kampung, karena di kecamatan itu ada beberapa kampung. Singkatnya mungkin karena itu dia dibatasi oleh kita mungkin nanti di diskusi kali yang lain mungkin kita menunjukkan petanya. Tapi kawasan yang kita bicarakan ini berada antara Sungai Krung Aceh di sebelah timurnya, kemudian Krung Punge atau Sungai Punge, sungai di sebelah baratnya, kemudian di selatannya ada Krung Daroi atau Sungai Daroi yang kita ketahui ataupun yang kita ketahui sekarang merupakan sebuah sungai galian, sungai yang digali kemudian. Jadi ini lingkungan yang dibatasi oleh aliran-aliran air ini merupakan kawasan inti daripada Bandar Aceh Darussalam. Sekarang yang banyak tersisa peninggalan itu adalah paling banyak dan paling monumental itu dan paling penting adalah di kawasan Kampung Pandai. Dan di sana kita temukan penanggalan pada batu nisan yang paling tertua di Lembah Aceh ini, di Lembah Aceh. Itu adalah di Kampung Pandai. Itu berasal dari abad pertengahan abad 15. Jadi setelah ini menurut penanggalan pada batu nisan. Setelah penanggalan di Lamuri, di Krung Raya sana, di Lamreh, di situs Lamuri di Lamreh, penanggalan di sana berakhir penanggalan pada hampir penghujung abad ke-15, ya. Kemudian penanggalan itu berlanjut ke Kampung Pandai. Artinya kalau saya berasumsi sekarang bahwa perpindahan itu terjadi pada perpindahan kota Islam ataupun pemerintah Islam dari Lamreh, karena di Lamreh itu di situs Lamuri itu penanggalan abad ke-16 tidak ditemukan penanggalan abad ke-16 kecuali cuma satu kuburan di bawah, bukan di lokasi inti. Dan perpindahannya dalam bentuk nisan yang sama, bentuk nisan Lamuri atau yang disebut dengan Plampling, itu perpindahannya langsung kita temukan di Kampung Pandai, di komplek kawasan kandang Tuan di Kandang, dan nisan itu ditunjuk sebagai nisan Johan Shah, akan tapi sebenarnya bukan nisan Johan Shah. Di situ ada satu nama yang perlu saya pastikan kembali, dan yang selama ini yang dibaca adalah Fahzar, dan di situ juga terdapat penanggalan penghujung ataupun setelah pertengahan abad ke-15. Jadi di seluruh komplek makam di Lembah Aceh ini, karena Aceh ini dikelilingi oleh gunung, satu Bukit Barisan, kemudian satu lagi perbukitan yang kemudian menuju ke Gunung Selawah. Kita di Lembah ini penanggalan yang paling tertua itu di Kampung Pandai, sejauh yang kita temukan sampai saat ini. Dan Kampung Pandai itu padat, dan sampai sekarang masih ada di Rusdi Sufi juga, Pak Rusdi Sufi juga menyebutkan bahwa
batu bertulisan di paya-paya, rawa-rawa itu cukup banyak dan itu perlu diselamatkan. Dan apa lagi yang mungkin dapat kita temukan di Kampung Pandai, beberapa arkeolog sudah melakukan penelitian yang serius di sana, dan mungkin dari sejak tahun 90-an sudah ada penelitian arkeologi yang dilakukan di sana. Kepentingan Kampung Pandai dan kawasan sekitarnya itu memang sudah tidak dipungkiri lagi. Kepadatan peninggalan sejarahnya cukup banyak. Cuma di sini kembali kepada persoalan tadi, berarti dari sebaran batu nisan itu membuktikan bahawa itu adalah pemukiman yang tua dan ramai. Kemudian berarti dengan demikian persoalan akan naik ke tingkat itu adalah kawasan. Di sini bukan lagi per komplek berbicara, kita perlu kawasan. Di Aceh tidak ada kawasan yang sudah dicagar kebudayakan. Undang-undang nomor berapa tadi? Undang-undang nomor 11 tadi, ya. Itu di sana adalah yang menyebutkan tentang kawasan situs. Di Aceh belum ada yang sepertinya belum ada yang ditetapkan sebagai kawasan situs. Jadi ini perlu pemikiran bersama, perlu konsep-konsep dari berbagai pihak, dari berbagai keahlian, kompetensi untuk dapat kita merumuskan apa yang sebenarnya kita harus lakukan di kawasan Kampung Pandai dan sekitarnya. Kemudian jadi itu menyangkut mungkin masyarakat dan pemerintah. Masyarakat seperti masyarakat peduli Mah Besar yang mewakili masyarakat di sini. Apabila memang ada beberapa individu masyarakat yang kurang paham dan sebagainya, itu menjadi mungkin kita sudah mengatakan bahawa Mah Besar bertugas ataupun akan menjalankan peran untuk sosialisasi, menerangkan tentang kepentingan itu masyarakat. Dan memang jika ada masyarakat yang belum paham, belum mengerti, itu adalah kewajiban Mah Besar untuk memberi sosialisasi dan sebagainya. Itu mungkin yang dikerjakan oleh Mah Besar. Cuman menyangkut persoalan ini, tidak dengan Mah Besar saja tidak akan selesai persoalannya. Persoalan yang demikian besar perlu tentunya pemerintah di depan untuk melakukan berbagai hal, karena disinilah peran pemerintah sangat diperlukan apabila kita ingin warisan itu kita selamatkan dan kita teruskan ke masa yang ke depan. Dan kita harus menemukan satu konsep harmonisasi yang lengkap, yang komprehensif. Dan tidak hanya mungkin kebudayaan yang terlibat di sini, termasuk sosial, termasuk syariat Islam, termasuk beberapa sektor lain harus turun tangan, termasuk juga pendidikan harus turun tangan dalam melahirkan satu konsep apa yang harus kita lakukan dalam konsep harmonisasi di kawasan Kampung Pandai dan sekitarnya. Kemudian kita beranjak ke Bunda dengan pertanyaannya apa yang saya kira poin utamanya adalah menyangkut strategi apa yang harus kita lakukan ke depan. Sesungguhnya sangat banyak yang harus kita lakukan ke depan. Kita harus duduk lama, kita harus berbicara lama, ada harus terlibat banyak persoalan, banyak keahlian di sini. Artinya ini adalah, kalau ini kita ingin meletakkan persoalan ini pada tempatnya, kita harus mengatakan bahawa ini harus menjadi suatu kerja kegotong royongan, harus kerja atau tanggung jawab yang kita pikul bersama. Tidak mungkin satu sektor yang memikulnya atau apalagi satu lembaga seperti Mah Besar yang memikulnya, tentu tidak akan menyelesaikan persoalan apabila kita ingin menyelamatkan. Mah Besar selaku masyarakat memiliki limit-limit, memiliki batas-batas itu dalam kerjanya tentu, dan itu sudah dilakukan secara swadaya. Tapi keterlibatan pemerintah dalam hal ini adalah sangat-sangat penting dan sangat vital. Dan demikian kita harus duduk lebih banyak lagi untuk berembuk dan melakukan sesuatu itu atas dasar ilmu pengetahuan. Jadi bukan comot-comot juga. Jadi duduk bersama, kita berembuk bersama dan didasari oleh ilmu pengetahuan, sebagaimana dalam al-amalu bila ilmin
amaluhu mardud. Jadi suatu pekerjaan yang tidak dasari dengan ilmu pengetahuan itu sebenarnya akan ditolak, tidak bisa diterima dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Menyangkut strategi apa yang harus dilakukan di Aceh Utara dan penyelamatan kawasan situs Sumatra Pasai, Teshamutra, sebagaimana disebut oleh Ibn Battuta, itu perlu pada strategi yang sangat mapan, dan mungkin kita harus bekerja dulu memberikan masing-masing konsep tentang apa yang harus dikerjakan, sehingga kita punya agenda-agenda yang mungkin dapat kita kerjakan secara bertahap dari tahun ke tahun, sehingga memang ada perbaikan, ada kemajuan di bagian ini. Baik, mungkin ini yang dapat saya sampaikan untuk sementara ini. Saya kembalikan ke moderator. Baik, saya persilakan untuk Ketua Mapesa untuk menanggapi. Baik, saya akan menanggapi dari pernyataan dari Bu Ana tadi ya, tentang kenapa bagaimana perasaannya ataupun apa yang tergambarkan pada saya sendiri itu tentang batu nisan itu. Jadi ini persoalannya sebenarnya persoalan warisan peninggalan sejarah, terlebih lagi ini adalah sejarah Islam, dan pada artefak tersebut memuat memuat informasi, yaitu inskripsi dan berita-berita tentang masa lalu itu. Jadi sebenarnya karena cinta dan tanggung jawab ya. Jadi saya secara pribadi memang bergerak ini karena memang dasarnya ini adalah peninggalan sejarah Aceh yang besar itu diceritakan, tapi tidak sepadan dengan bukti-bukti tinggalan sejarah yang dihadirkan. Nah, disinilah saya menjadi tanda tanya besar sebenarnya, apa yang mendukung tentang kebesaran Aceh itu sendiri. Setelah mengamati dan menjelajahi tentang peninggalan sejarah Aceh ini, justru yang kita temukan itu dalam jumlah besar itu adalah batu nisan, khususnya di periode Kesultanan Aceh Darussalam itu abad ke-16. Dia banyak memuat tulisan-tulisan yang menceritakan tentang masa-masa kejayaan pada abad tersebut. Jadi karena goresan-goresan itulah yang membuat saya menjadi penasaran. Jadi bagaimana sebuah kesultanan Islam itu berdiri, pastinya dia tidak hanya didukung oleh seorang sultan dan seorang ulama yang masyhur selama ini kita ketahui. Ada Sultan Iskandar Muda yang sangat masyhur, kemudian ada 4 ulama. Sedangkan Kesultanan Aceh Darussalam ini telah berdiri dalam rentang hampir 4 abad lamanya. Jadi tokoh-tokoh yang selalu diulang-ulang dan diceritakan hanya itu saja. Itu menurut bacaan yang saya dapatkan. Sedangkan tentang kebesaran Aceh Darussalam itu diceritakan dengan luar biasa besarnya, dan itu tidak dihadirkan dengan bukti-bukti yang bisa saya terima dengan nalar saya. Jadi justru setelah saya bertemu dengan kawan-kawan dari Cisah, dengan penjelajahannya mencari artefak-artefak itu, beberapa tahun sebelumnya saya memang sudah mempunyai keterikatan untuk mengunjungi seluruh situs-situs yang tersebar di Banda Aceh ini. Nah, setelah saya bertemu dengan Cisah, melihat hasil-hasil kajian mereka saat itu di Aceh Utara dulu, Ustaz Taqiyuddin sendiri pembimbingnya ataupun petinggi dari Cisahnya yang langsung meneliti peninggalan budaya di Samudra Pasai itu. Nah, saya tergerak untuk di Cisah bisa, kenapa di Banda Aceh saya sendiri tidak bisa. Pada tahun 2010 itu kalau nggak salah. Jadi mulailah saya menjelajah seluruh kawasan Banda Aceh dan Aceh Besar ini, dan saya mendapati ternyata peninggalan sejarah itu
ditemukan dalam jumlah yang sangat besar. Justru kalau untuk sekarang saya bisa mengatakan jumlahnya itu sudah mendekati angka jutaan. Jadi yang selama ini saya baca-baca itu emang ada peninggalan sejarahnya itu, tapi hanya berapa situ saja. Tapi ceritanya itu 4 abad. Bagaimana ini seorang Sultan Iskandar Muda memerintah sampai 4 abad? Dengan ulama-ulamanya yang masyhur itu disebutkan ada Syekh Hamzah Fansuri, ada Syekh Abdul Rauf bin Ali, kemudian ada Syekh Syamsuddin As-Sumatrani, kemudian Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri. Sedangkan rentang waktu ini terlampau lama dan cerita yang diangkat itu adalah sebatas karya-karyanya, kemudian masalah perbedaan pandangan. Jadi dari situlah saya tergerak hati untuk melacak seluruh tinggalan-tinggalan sejarah ini, dan sangat-sangat menyedihkan ketika kita melihat peninggalan sejarah itu berada di lokasi perkebunan itu, kemudian di tambak-tambak itu memang umumnya di sepanjang pesisir Banda Aceh dan Aceh Besar ini tersebar dalam jumlah yang sangat besar peninggalan sejarah, yaitu batu nisan. Nah, dokumen dari abad ke-16, abad masa puncak Aceh sebelum Iskandar Muda itu sendiri, kita temukan dalam jumlah besar itu dalam bentuk batu nisan. Dan saya pikir batu nisan inilah yang menjadi bahan autentik untuk merekonstruksi kembali atau untuk penulisan sejarah Aceh itu sendiri. Kenapa? Karena memang di luar dari itu hanya dokumen-dokumen yang tertulis sangat minim kita dapatkan. Nah, dari itulah kita bersama kawan-kawan Mapesa ini bergerak aktif untuk yang tujuan utamanya untuk penyelamatan dulu. Ini tujuan utama kita menyelamatkan, kita sosialisasi kepada masyarakat agar diperhatikan, kemudian paling tidak dirusak, kemudian kita laporkan ke pemerintah. Kenapa? Karena ini setelah tsunami ada beberapa yang hilang, tapi dia masih saja tersisa, dia masih bertahan pada tempatnya. Namun pembangunan yang sangat gencar inilah yang menjadi musuh sebenarnya di dunia arkeologi sendiri, yang dapat menghilangkan ini semua. Jadi kita terpacu dengan waktu ini untuk mendata, mendokumentasi dan mensosialisasi kepada masyarakat. Jadi minimal ketika nanti terjadi pembangunan, paling tidak kita sudah punya dokumen itu sendiri. Jadi karena dorongan inilah yang menyebabkan kenapa Mapesa itu mungkin secara umumnya itu Mapesa itu sangat identik dengan batu nisan. Jadi memang hanya batu nisan yang kita temukan yang jumlahnya besar dan dia mewakili zamannya. Apakah itu dari zaman Samudra Pasai, apakah itu dari zaman Lamuri. Nah, ini di zaman Lamuri kita tidak menemukan dokumen-dokumen tertulis dalam bentuk tulisan tangan ataupun dokumen lainnya kecuali batu nisan. Dan dalam literasi sejarah pun kita dapatkan tentang Lamuri itu sendiri tidak ditemukan nama-nama tokoh yang tahun 2012 itu tim Cisah telah mengeluarkan hasil kajian inskripsi pada nisannya itu ternyata ditemukan paling tidak ada 8 malik dan 1 sultan yang memerintah di Kesultanan Islam Lamuri. Nah, dari inilah kenapa kami harus bekerja dengan waktu untuk menyelamatkan benda budaya ini. Yang pertama, dia menjadi media penyampai kepada masa kita saat ini, dan dia bersikukuh untuk bertahan agar goresan-goresan itu bisa sampai kepada generasinya untuk diingat. Dan kebesaran Aceh itulah melalui penanda-penanda kubur orang mulia ini, orang-orang yang layak dikenang untuk menjadi teladan itu patut untuk kita isi dengan kita ikuti dan kita teladani, dan untuk generasinya dalam masa hadapan nantinya. Mungkin demikian sedikit mungkin gambaran tentang kenapa pertanyaan dari Ibu Ana tadi, apa perasaannya saya ketika berhadapan dengan batu nisan itu. Jadi memang tidak ada kesan mistik ataupun kesan yang aneh-aneh itu. Dan itu pun pertanyaan seperti itu sangat biasa kami dapatkan di lokasi-lokasi peninggalan sejarah, karena memang masyarakat kita ini sangat awam tentang edukasi
batu nisan ini lazim menyebutkannya sebagai batu nisan Hindu, padahal orang-orang Hindu itu tidak dimakamkan, tapi mereka dikremasi. Kemudian ada juga menyebutkan sebagai batu nisan kafir, ada juga menyebutkan sebagai batu nisan Cina, ada juga yang menyebutkan sebagai batu nisan Belanda. Jadi yang identiknya ini sebagai batu nisan Aceh itu hanya sebagian kecil kita dengar dari penuturan masyarakat, dan ini sebenarnya sangat miris, di mana dinas-dinas pemerintahan yang menangani di bidang ini jangankan penyelamatan, untuk sosialisasi kepada masyarakat aja tentang mengenal benda ini sebenarnya itu apa, dari zaman apa itu tidak terjadi. Itu buktinya masyarakat sendiri yang memang sangat awam, dan mereka sangat biasa mengatakan nisan-nisan ini biasanya kami ambil untuk kami jadikan batu asah. Kadang-kadang kami ambil, kami buat pondasi rumah. Kadang-kadang memang kami buang. Karena memang mereka menganggap nisan ini adalah peninggalan dari bukan zaman Islam. Dan makanya karena keprihatinan inilah Mapesa bergerak kemudian untuk memperkenalkan kepada masyarakat tentang ini. Nah, setelah masyarakat mengetahui tentang ini dan mereka berjanji untuk merawatnya. Umumnya makam-makam yang berada di pemukiman masyarakat itu, si pemilik makam itu sendiri setelah kita sosialisasikan dengan cara kita bergotong royong, selanjutnya memang dijaga, dilestarikan. Jadi memang selama ini terjadi pembiaran yang luar biasa ini karena memang kesalahan kita sendiri, dan mungkin pemerintah juga kurangnya turun lapangan untuk mensosialisasikan tentang pentingnya peninggalan dari zaman Kesultanan Islam ini. Mungkin demikian, Ibu Ana. Ya, terima kasih untuk kedua pemateri kita yang telah menanggapi 3 penanggap kita dalam diskusi pada malam ini. Saya ingin kembalikan kepada peserta diskusi untuk memberikan komentar ataupun pertanyaan. Dipersilakan. Izin untuk bertanya. Ya, Pak Niko, persilakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat senang ya, sangat kagum dengan kerja-kerja teman-teman Ustadz-Ustadz dari Mapesa dalam usaha merekonstruksi kembali sejarah umat Islam yang terkhususnya ada di Aceh ya. Memang saya memperkenalkan diri dulu ya, saya Niko Pandawa dari Jakarta, dan saya ini bagian dari tim pembuatan film dokumenter Jejak Khilafah di Nusantara. Jadi sekitaran bulan Maret kemarin, saya dan teman-teman dari Jakarta itu berkesempatan datang ke kawan-kawan Mapesa. Cuma sebagian besar ustadz-ustadz lagi ke Malaka waktu itu ya. Jadi saya hanya bertemu dengan beberapa ustadz dari Mapesa. Nah, dan saya dan teman-teman itu ketika berkesempatan untuk ke Gampong Pande, itu memang sangat miris sekali ya. Sangat miris sekali melihat kondisi tempat yang sangat historical itu, yang sangat bersejarah dan sangat luar biasa, karena banyak juga tempat itu disebutkan dalam dokumen-dokumen sejarah yang lain yang bahkan ditemukan juga di Turki gitu. Nah, di sini saya mungkin hanya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan untuk ustadz-ustadz semua. Yang pertama mungkin tentang informasi ya, informasi terkait Sohibul Makam atau para pemilik makam yang ada di Gampong Pande pada khususnya atau mungkin di seluruh Banda Aceh. Nah, apakah info-info tentang pemilik makam itu hanya termuat di nisannya, ataukah ada info pembanding yang dia itu tersedia di manuskrip atau hikayat yang mungkin selama ini juga dikumpulkan oleh teman-teman Mapesa? Itu yang pertama. Yang kedua itu terkait tentang tadi disinggung soal dirham-dirham atau dinar-dinar dari Aceh maupun dari Khilafah Utsmani. Nah, itu kan saya banyak baca berita di online, di internet tentang penemuan ribuan dinar itu ya. Ribuan dinar yang ada di Gampong Pande tahun 2013. Dan itu saya juga sempat ngobrol sama teman-teman Aceh di sana. Itu tercecer dinar-dinar Utsmani dan Aceh itu, dan mungkin banyaknya dinar
Usmani dan Aceh yang jumlahnya ribuan itu kita tidak mengetahui nasibnya. Mungkin teman-teman Mapesa banyak yang menyimpannya atau mungkin masih tercecer di masyarakat. Nah, itu bagaimana usaha dari ustadz-ustadz di Mapesa sekalian dalam merecovery kembali peninggalan-peninggalan numismatik yang ditemukan di Gambong Pandeh. Mungkin sekalian, Ustadz. Ya, terima kasih Pak Niko atas dua pertanyaan yang ditunjukkan kepada pemateri kita. Yang pertama menyangkut dengan informasi terkait pemilik makam, sahibul makam. Apakah hanya termuat ataupun terpahat pada nisan saja ataupun ditemukan dokumen-dokumen lain sebagai pembanding, baik itu dalam manuskrip ataupun catatan-catatan lain. Ini pertanyaan yang pertama. Dan pertanyaan kedua menyangkut dengan dinar ataupun dirham yang ditemukan di Kampung Pandi pada November tahun 2013. Bagaimana nasibnya dan usaha apa yang telah dilakukan oleh Mapesa untuk menyelamatkan ataupun membuat kajian tentang numismatik. Mungkin yang pertanyaan pertama akan ditanggapi oleh Oke, baik. Mungkin akan ditanggapi sekalian nanti. Kita persilakan kepada penanggap lain adalah ya, Pak siapa? Di atas Pak Teguh Rabi. Masih termute itu, masih termute. Ya, Pak, dipersilakan, Pak. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik kajian-kajian. Oke. Jaringannya putus-putus, Pak. Halo. 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 Ya, Pak. Ya, bisa dengar? Ya, sudah, Pak. Silakan, Pak. Oke, nama saya Teguh Fadli. Saya semester akhir di IGS, Asian International untuk bidang geomologis. Jadi di sini saya tidak bicara tentang sejarah. Saya berbicara tentang isi di bawah bumi, di bawah batu-batu nisan. Jadi kalau ada pembahasan barusan mengenai koin, temuan koin yang divonis itu punya kerajaan Aceh, saya rasa itu terlalu terlalu cepat untuk memvonis kalau itu punya Aceh. Karena ada buku yang bisa dilihat tadi, saya sudah share di Aceh Gallery tentang buku koin dunia. Jadi di situ koin yang ditemukan di Aceh 2013 kebetulan saya punya juga. Saya punya juga, ada beberapa. Kebetulan hari itu saya masih buka usaha di wilayah Lampaseh. Oke. Bagi sebagian orang menemukan itu adalah koin kerajaan Islam, gitu kan? Tapi ada nggak Mapesa atau ahli sejarah lain itu menemukan koin Portugis gold, emas, yang dari satu bongkahan kendi dia ada bercampur dengan koin dari Portugis. Itu tanggapan saya pertama. Jadi isi materi-materi tentang koin emas itu saya udah share di Aceh Gallery, mungkin bisa
dilihat. Kalau ada yang punya koin bisa dilihat itu koin dari mana. Terus yang kedua, memang untuk sejarah ini, untuk penemuan sejarah ini, itu seharusnya bukan hanya arkeolog atau ahli sejarah saja yang dilibatkan. Kalau kita bicara tentang penemuan benda atau peninggalan sejarah atau monumen atau sebuah situs gitu, itu tidak bisa terlepas dari tiga unsur: arkeolog, geologis, geomologis. Nah, jadi ketiga ahli di dalam arkeolog, geomologis dan geologis itu saling bersinergi. Gitu. Nah, terus tanggapan saya tentang batu nisan. Gitu. Saya belum pernah membaca atau melihat atau mendengar sesuatu tentang asal usul batu nisan gitu. Semua orang ini batu nisan punya Aceh, punya ini, punya itu. Tapi tidak ada yang meneliti ini batu dari mana, ini tahun berapa gitu. Jadi semuanya hanya berbicara tentang atas gitu. Kalau misalnya kita tanah ini ya, kalau tanah itu ada bagian atas, ada bagian tengah, ada bagian bawah. Nah gitu. Nah, bagian atas ini urusan para arkeolog dan urusan para sejarawan. Nah, bagian di bawah tanah kita ngomong masalah struktur tanah ya. Nah, kita ngomong saya di bagian bawah arkeolog. Nah, ada lagi di bawah saya itu geologis. Nah, jadi setiap ada temuan seperti beberapa waktu lalu. Nah, saya kebetulan berkecimpung di dunia James. Bukan berarti hanya untuk batu cincin ya Bang. Tapi saya untuk ilmiahnya. Gitu. Ketika para geologi mengorek isi bumi, gitu. Mengorek isi bumi, dia naikkan ke atas. Lalu tugasnya setelah naik ke atas, itu tugasnya saya untuk memilah yang mana yang batu permata, yang mana batu yang bernilai, yang mana dan yang enggak. Nah, jika ada temuan lagi di bawahnya itu, misalnya temuan keris atau apa, itu bagian arkeolog gitu. Nah, terus di kampus saya juga saya sudah bawa beberapa spesimen gitu. Itu kami membahasnya saya kuliah di Bangkok. Kami membahasnya itu ini land of treasure or land of deposit. Nah, gitu. Ketika kita berbicara harta karun, tapi yang ditemukan bukan berbentuk harta karun. Saya tidak berbicara tentang keramik atau apa ya. Tapi berbentuk seperti ini, Bang. Mungkin bisa Bang lihat. Mungkin bisa dilihat ya. Jadi batu-batu mulia, batu-batu permata yang kita temukan di wilayah itu anggapan orang adalah peninggalan harta karun. Gitu. Tapi bagi kami yang geologis itu bukan harta karun, tapi itu adalah deposit. Gitu. Jadi kalau ada anggapan ini harta karun, nah berbentuk harta karun itu kalau misalnya boleh kita ngomong ada yang menemukan harta karun, boleh dikatakan harta karun,
itu kalau sudah berbentuk misalnya seperti ini Bang. Nah, ini sudah ada asahan manusia, gitu. Ini boleh dikatakan harta karun, gitu. Tapi kalau hanya batu, tapi batu ini bernilai, saya rasa tidak bisa dikatakan harta karun. Nah, jadi banyak teman-teman saya dari semuanya Samudra, Pasai gitu. Selalu kalau ada temuan-temuan, dia telepon saya gitu. Bang, ini ada temuan ini, Bang, ini, Bang. Tapi mereka langsung menjudge, langsung mengatakan, oh ini ruby, oh ini batu ini. Gitu. Padahal batu kaca digosok aja ditemuin situ dibilang harta karun. Nah, gitu. Jadi saran saya untuk abang-abang di Mapesa, mungkin kedepannya bisa bersinergi lagi, bisa mengajak lagi untuk yang lebih di bidang-bidangnya gitu loh Bang. Jadi ada bagian isi bumi, ada yang bagian penilaian, dan ada bagian arkeolog gitu. Nah, kalau saya lihat sekarang kan cuma arkeolog dan ahli sejarah. Tidak ada yang ahli buminya, tidak ada. Bahkan, oh ini batu nisan ditemukan. Itu kalau ditanya, itu batu nisan dari mana? Dari Aceh. Kan terlalu cepat memvonis gitu. Sedangkan kita berbicara tentang ilmiah, bukan tentang bahasa dongeng gitu lah. Nah, setiap batu nisan antara wilayah A dan wilayah B juga berbeda dari jenis batunya gitu. Nah, yang ketiga, bagi kami di kampus di IGS di kuliahan saya, Kampung Pande, Samudra Pasai atau Aceh lah segalanya, itu bukan situs sejarah, tapi adalah bukan land of treasure, tapi land of deposit. Nah, gitu. Saya tidak bicara tentang emas ya, saya bicara tentang mineral, land of deposit. Nah, mungkin di atasnya, gitu, secara tidak sengaja mungkin ya dimakamkan lah itu orangnya. Jadi saya harap ke depannya semua pemikir, ahli dari geologi, gemologi bisa diajak untuk mengungkap semua rahasia isi bumi di Aceh ini. Gitu. Jangan sampai bahasa-bahasa dongeng terus didengar gitu. Jadi nggak apa ya Bang, nggak masuk logika gitu loh. Oke Bang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Teguh Fadli atas komentar dan beberapa pertanyaan. Nanti akan dijawab sekalian oleh pemateri kita. Satu lagi kami berikan kesempatan untuk penanggap. Ada lagi? Satu lagi? Ya. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanani Taufik. Kebetulan saat ini saya berdinas di salah satu kampus di ISB Aceh. Ini mungkin sedikit pertanyaan juga untuk dua pemateri kita malam hari ini. Yang pertama yang ingin saya pertanyakan, sejauh mana tim Mapesa ini sudah meneliti tentang ornamen-ornamen yang ada pada batu nisan Aceh. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mungkin di sini juga selama ini kita
ada beberapa mahasiswa yang memang kita arahkan itu pengkajian ataupun penelitiannya itu ke arah batu nisan yang ada di Kampung Pande ya, kalau nggak salah ada tahun kemarin ada 1 orang. Nah, ini juga mungkin nanti butuh bantuan dari bapak-bapak sumber untuk meneliti, mungkin bisa bergabung dalam penelitian nanti. Yang memang pada dasarnya, karena kalau dilihat secara garis besar ornamen-ornamen yang ada di batu nisan itu kan sangat banyak sekali gitu. Apakah ini juga sudah ada tulisan-tulisan tentang ornamen ini? Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Sampai jumpa. Ya, terima kasih banyak dari ISBI Bento. Baik, ada 3 penanggap. Yang pertama Pak Niko Pandawa, yang kedua Tuku Fadli, dan yang ketiga dari ISBI Bento. Yang terakhir menanyakan tentang ornamen batu nisan, dan ada satu usaha yaitu mengarahkan mahasiswa untuk mengkaji nisan yang ada di Kampung Pande. Apakah selama ini sudah ada kajian terkait dengan ornamen tersebut? Baik, saya persilakan untuk kedua pemateri kita untuk menanggapi tiga penanggap. Dipersilakan yang pertama untuk Ustaz Akiri Muhammad. Baik. Dari itu 3 apa tu kan? Untuk poin. Untuk nulis batik. Jawab je mah. Tolong jawab ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Tapi saya ingin mengembalikan persoalan kepada keruangan tadi, harmonisasi antara warisan masa lalu dengan tuntutan atau kepentingan kehidupan kita hari ini. Kita harus mendapatkan satu konsep untuk kita bisa berdamai dengan peninggalan itu, menyelamatkan sisa-sisa ataupun menyelamatkan yang tersisa hari ini, karena itu akan memberikan banyak faedah. Itu tema diskusi. Tentang beberapa tanggapan tadi, sangat bagus sekali. Apakah ada dokumen pembanding untuk data-data yang kita dapatkan lewat inskripsi pada batu nisan? Ini pertanyaan sebenarnya kepada adik saya, Direktur Pedir Museum, tentang manuskrip. Karena mungkin epigrafi kepada benda-benda bangunan dan seterusnya itu disebut dengan epigrafi. Seterusnya ada dokumen yang ditulis manual pada kertas, surat-surat. Itu suatu hal yang paling minim. Mengapa kita menembus jalan berat untuk mengetahui semua batu nisan? Karena memang dokumen itu tertinggal pada nisan dalam jumlah yang besar, sementara yang lain sangat sedikit. Saya urutkan mungkin secara ringkas. Dari abad ke-8 Hijriah ataupun abad ke-14 Masehi, di situ saja mungkin kita cuma menemukan laporan Ibn Battutah. Dan Ibn Battutah adalah mendeskripsikan kunjungannya, dari hasil kunjungannya pada waktu itu. Apakah ada tulisan yang dari sumber lokal? Beberapa nama yang kita ketahui bahawa mereka adalah seorang alim ataupun ulama, kita tidak menemukan apa-apa dari zaman Samudra Pasai. Tidak selembar kertas pun yang kita temukan di Samudra Pasai ataupun di kawasan Samudra Pasai ataupun di kawasan lain yang berasal dari zaman Samudra Pasai sampai dengan saat ini, kecuali satu surat yang tersimpan di Lisabon. Surat yang di situ disebutkan berasal dari Sultan Zainal Abidin Al-Qaim bi Amrillah. Satu-satunya arsip yang tersimpan sekarang disimpan di Portugis sekarang. Yang lain tidak, sejauh ini tidak ditemukan.
Mengapa kemudian kita harus terjun, kita harus menyelidiki batu nisan? Karena cuma pada batu nisan kita mendapatkan nama-nama itu. Ada nama seperti yang disebut di hikayat Raja-Raja Pasai, Malikus Saleh ataupun Merah Silu dan seterusnya. Tidak kita perlu menyelidiki kembali atau perlu menguji kembali dokumen tersebut, apakah dokumen tersebut berasal dari zaman yang diceritakan. Jadi itu dari abad ke-15. Berlanjut kemudian sampai dengan orang-orang Eropah. Baik lalu. Ulama. Ubah tu lah. Berlanjut sampai dengan ini, jadi saya bukan marah-marah, cuman operator menyuruh meninggikan suara saya. Ini dengan suara tinggi mudah-mudahan. Sampai kedatangan orang Eropah. Sampai kedatangan orang Eropah, Portugis kemudian turun tangan untuk mencatat. Satu di antaranya adalah Tom Perez dalam Sungai Oriental yang mencatat beberapa daerah dengan deskripsi singkat tentang daerah-daerah yang dia kunjungi di Aceh, termasuk Aceh atau Aceh. Kemudian ada beberapa lagi pelabuhan di pantai utara Aceh sampai dengan Pasai dan Sumatera, yang disebut dengan Sumatera. Kemudian berlanjut beberapa, dan semuanya itu bukan dari orang di sini, bukan dari Aceh ataupun seorang penulis dari Aceh sendiri. Begitu juga dengan dari zaman Sumatera Pasai. Jadi tidak ada catatan yang tertulis, tidak ada manuskrip yang ditemukan sejauh ini. Saya tidak mengatakan bahawa itu tidak ada. Justru kebalikannya, saya meyakini bahawa itu ada. Cuman usaha kita untuk melacak dokumen-dokumen tersebut, hasil-hasil karya tersebut, saya yakin, sangat yakin bahawa itu ada. Cuman di suatu tempat di dunia ini yang kita belum menyentuhnya. Terutama mungkin dengan wilayah-wilayah yang secara langsung mempunyai koneksi dengan Aceh ataupun dengan Sumatera Pasai pada waktu itu. Terutama dataran anak benua India. Ada beberapa wilayah ataupun ada beberapa pusat peradaban Islam ataupun kebudayaan Islam di wilayah India. Kita belum mengecek ataupun memeriksa apa yang tertinggal di sana tentang kita. Jadi begitu juga mungkin di beberapa pusat lain yang boleh jadi menyimpan warisan manuskrip dari zaman Sumatera Pasai sampai dengan abad ke-16 zaman Aceh Darussalam. Manuskrip ini mungkin tidak dapat diperkuat oleh Ananda Mashkur, bahawa kita cuma menjumpai beberapa manuskrip di penghujung abad ke-16 mungkin ataupun di awal abad ke-17, dan itu tidak berkenaan ataupun belum sama sekali berkenaan dengan sejarah Aceh sendiri ataupun apalagi dengan sejarah Sumatera Pasai. Dan itu adalah kondisi saat ini yang kita harapkan ke depan, mungkin dalam generasi para peneliti selanjutnya oleh Ananda Mashkur dan generasinya dan kawan-kawannya akan melanjuti kerja ini untuk menemukan dokumen-dokumen, kitab-kitab, karya-karya yang ditulis pada zaman Sumatera Pasai sampai dengan zaman Aceh Darussalam abad ke-16. Kemudian abad ke-16 kita cuma menemukan beberapa surat juga yang tersimpan di Topkapi, jadi yang tersimpan di Turki sekarang berasal dari Sultan Alauddin Riayat Shah. Lebih dari itu kita tidak menemukan dokumen yang tertulis. Itulah persoalan kita dalamnya, dan itu persoalan sudah diungkapkan oleh para sejarawan penulis Aceh, Pak Rusdi Sufi, Pak Amirul Hadi, Pak, bahawa kita berhadapan dengan minimnya sumber sejarah. Apa yang diusahakan selama ini oleh Cisah kemudian Mapesa adalah untuk memperkaya sumber sejarah, memperkaya data-data sejarah yang akan kita gunakan
untuk menyusun sejarah ataupun untuk kemudian menulis ulang sejarah Islam di Asia Tenggara atau sejarah Islam di Aceh ini. Itulah kenyataannya. Manuskrip baru ditemukan, dalam artian manuskrip yang ditemukan itu dalam jumlah yang sudah relatif banyak, itu dari sejak abad ke-17, dari karya-karya besar Syekh Nuruddin Al-Wandiri, dari karya-karya besar Syekh Abdul Rauf bin Ali Al-Fansuri Al-Jawi. Karya-karya besar itulah yang kemudian banyak disalin kembali, dan juga banyak sekali karya-karya kitab Arab yang kemudian disalin, apakah disalin di Mekah ataupun kemudian atau juga disalin di Aceh. Sejak itulah kemudian kita menemukan manuskrip-manuskrip dari zaman tersebut. Sementara di arah kebalikannya, justru dari zaman itu inskripsi ataupun apa yang tertulis pada epigrafi pada batu nisan semakin berkurang, walaupun tradisi batu nisan terus dibahas sampai dengan abad ke-19, tapi batu nisan yang memiliki inskripsi ataupun ada prasasnya, ada tulisannya, itu semakin jauh berkurang dari abad sebelumnya, abad ke-16. Kita belum tahu persoalan ini sebenarnya apa. Mengapa ini menjadi suatu hal yang berbalikan, dan kita akan terus berusaha untuk menyelidiki persoalan ini. Ini menyangkut dokumen pembanding antara apa yang ada pada batu nisan itu, apakah bisa dibandingkan, adakah teks-teks lain ataupun dokumen-dokumen lain. Demikianlah gambarannya. Tidak ada dokumen. Tokoh-tokoh yang kita temukan di situ tidak kita temukan sejarah riwayat hidupnya ataupun pencatatan tentang dia di dokumen-dokumen lain. Jadi itu bisa dikatakan cuma dokumen tunggal untuk sementara ini. Misalnya seperti tokoh Sultan Muhammad Al-Malik Al-Zahir, Syamsuddin Jawuddin Al-Malik Al-Zahir Muhammad, dalam sejarah hikayat raja-raja saya cuma segelintir, dia tidak lama kemudian mati. Padahal dia memerintah sampai dengan berapa tahun? 29 tahun. Sekitar 20-an tahun dia memerintah di Pasai setelah Al-Malik Al-Zahir. Begitu juga Al-Malik Al-Zahir dalam sejarah Melayu itu cuma tidak banyak cerita tentang beliau. Jadi ini walaupun namanya ditemukan di hikayat, akan tapi masa dia memerintah dengan peristiwa yang diceritakan untuk dia di dalam hikayat, dalam sumber-sumber hikayat tersebut tidak sepadan. Sementara di batu nisan dia disebutkan sebagai As-Sa'id As-Syahid, Sultan Syamsuddin Jawuddin Al-Malik Al-Zahir Muhammad yang wafat dalam masa hari raya Idul Adha. Itu tentang dokumen pembanding. Kemudian peninggalan numismatik ini adalah bagian yang ditangani secara khusus oleh Ananda Mashkur dalam persoalan numismatik Aceh. Apakah itu dari dirhamnya, kemudian perak dan seterusnya. Ini adalah persoalan yang sangat panjang ceritanya, dan kita sudah menerbitkan satu buku rintisan tentang dirham Aceh. Kita cuma berbicara tentang dirham Aceh pada waktu itu. Terus kemudian itu tanggapan mungkin selanjutnya untuk tanggapan yang lain dari Tengku Fadli. Sejarah adalah multidisiplin. Di dalam persoalan itu merangkai sejarah, sebagaimana kita katakan tadi bahwa banyak bidang ilmu pengetahuan yang terlibat, dan suatu tantangan besar untuk Kampung Pandi, kembali kepada konteks Kampung Pandi yang kita diskusikan hari ini, satu tantangan besarnya karena di Kampung Pandi sudah 100 tahun yang lalu itu terjadi perubahan geomorfologis yang cukup besar. Artinya kawasan yang merupakan daratan pertamanya kemudian menjadi intertidal zone, zona intertidal, zona pasang surut laut, dan menenggelamkan banyak kampung ataupun banyak lokasi yang di situ kita ingin katakan bahwa
disitulah jejak yang kemudian terdeposit ke dalam tanah, dan dalam penyelidikan penelitiannya kita perlu merekam semua itu sehingga dapat melihat bagaimana proses benda-benda peninggalan sejarah itu terdeposit ke dalam posisinya saat waktu ditemukan, dan kita telah merekod apa yang kita mungkin rekod pada kita melakukan kerja itu di lapangan. Cuman yang jelas bahawa itu suatu kerja besar yang memerlukan biaya besar, kemudian keahlian yang banyak keahlian yang harus terlibat di dalam itu, apakah geologi ataupun antropologi dan seterusnya, arkeologi. Jadi karena itu multidisiplin, jelas itu adalah bagian yang harus banyak keahlian, banyak kompetensi yang terlibat untuk dapat merekam ataupun mencatat semua yang terjadi di sana sebagai pengetahuan kita, dan itu perlu, itu tidak mungkin dilakukan oleh orang besar dengan sumber daya finansial yang sangat kecil. Itu disitulah perlu peran pemerintah di sini. Kalau itu kita perlu selamatkan, kalau kita meyakini bahawa ini hal perlu, jadi tidak cukup hanya mengatakan baik, bagus, itu penting, tidak jalan dengan pernyataan-pernyataan seperti itu, akan tapi jalan dengan memang kesungguhan dan serius kita dalam menangani hal ini. Apabila kita memang mengundang kehormatan yang besar bagi para pendahulu kita dan kepada sejarah kita, dan kita meyakini bahawa sejarah kita dapat mengilhami kita, dapat menjaga identitas kita. Jadi ada tantangan di Kampung Pandi yang luar biasa, dan sekarang ditambah lagi. Jadi di samping tantangan yang berasal dari alam itu sendiri, kemudian ditambah lagi dengan tantangan dari pemerintah, juga memberi tantangan lagi dengan memperbesar wilayah pembangunan di situ sehingga menindih. Jadi ada kegiatan reklamasi yang cukup aktif di sana. Katakanlah masyarakat tidak tahu kepentingan kawasan itu apa dan maknanya bagi sejarah, nilainya bagi sejarah. Masyarakat tidak tahu dan tidak ada yang mengajarkan mereka untuk tahu itu. Dan disinilah peran Mapesa. Kita ingin saudara-saudara kita tahu bahawa ini penting, bahawa ini bernilai, dan ini sungguhnya dapat memberikan suatu makna bagi kita ke depan, bagi generasi kita ke depan. Tapi dengan Mapesa saja menjalankan ini, ataupun beberapa organisasi lain, lembaga lain mengajarkan ini, dan tidak ada peran aktif dari pemerintah secara langsung, ini akan tidak mencapai target yang diinginkan. Jadi kita ingin bahawa pemerintah kita lebih peka dengan persoalan ini, sehingga beberapa tantangan harus ditaklukkan. Kadang-kadang tantangan alam kita perlu para ahli ilmu alam, geologi dan seterusnya, untuk merumuskan bagaimana kita dapat menyelamatkan Kampung Pandi ini. Kemudian di sisi yang lain, pemerintah juga harus peka dalam hal ini, bagaimana menyediakan ruang, berapa persentasi dari ruang itu yang memang harus disediakan untuk peninggalan sejarah, kemudian berapa yang mungkin untuk mata pencaharian, ataupun berapa yang lain untuk pemukiman dan seterusnya. Akan tetapi saat ada program-program pembangunan dengan harus menambah, harus menutup semua lapisan yang sebenarnya menjadi lapangan kajian ataupun laboratorium pengkajian, seperti dari deposit lab, ada yang menjadi tempat kajian bagi apa yang tersisa di permukaan ataupun di bawah tanah lewat ekskavasi untuk mengenal bagaimana stratifikasi tanah dan seterusnya. Kalau ini dijadikan semacam laboratorium sebagaimana usulan Tengku Iskandar, dalam hal ini bisa dijadikan, Bangka Aceh secara keseluruhan bisa dijadikan sebagai laboratorium. Artinya ada kawasan-kawasan yang dapat dijadikan sebagai tempat untuk pengkajian dan penyelidikan menyangkut sejarah dengan berbagai aspeknya. Jadi persoalan sejarah bukan hanya cerita ataupun peristiwa-peristiwa, akan tapi berbagai hal menyangkut tentang sejarah yang tentunya akan memberikan pengetahuan yang besar bagaimana kita harus hidup
di tempat ini dan bagaimana kita harus memiliki visi-visi ke depan. Jadi Kampung Pandai adalah satu tantangan besar yang tidak akan dapat ditangani oleh mapesa sepihak ataupun beberapa organisasi lembaga swadaya masyarakat, akan tapi perlu peran aktif dan perhatian yang lebih besar dari pihak pemerintah untuk mengorganisir, untuk mengurus semua ini. Itu mungkin dan tanggapan saya. Tentang kemudian yang ketiga, tanggapan yang ketiga tentang ornamen Aceh, itu adalah persoalan yang sangat besar lagi, dan itu perlu kepada pertama pada anak didik kita untuk ataupun peneliti-peneliti muda ini untuk menggarap proyek-proyek penelitian tentang ornamen Aceh, apakah ornamen pada batu nisan, kemudian pada bangunan, struktur dan seterusnya. Ini adalah persoalan yang sangat luas untuk dibicarakan, dan mungkin banyak sekali diskusi dan dilema-dilema yang kita hadapi hari ini. Jelasnya itu adalah dilema antara mempertahankan apa yang warisan yang bernilai bagi kita dengan apakah ataupun kita harus melepaskan itu semua dengan untuk kepentingan sebenarnya terkadang cuma kita cuman kepentingan sesaat atau kepentingan sementara, sehingga misalnya kita membuka lahan tambak di bagian kawasan peninggalan sejarah. Lahan tambak itu kemudian ditinggalkan setelah semuanya peninggalan sejarah itu dihancurkan. Begitu juga misalnya buat komplek bangunan dan seterusnya. Komplek bangunan terkadang tidak ditinggali ataupun rusak. Kemudian yang lain juga setelah itu rusak. Jadi intinya kita perlu memikirkan baik-baik tentang bagaimana kita harus melahirkan konsep harmonisasi antara masa lalu kita ini yang perlu kita warisi dan perlu kita jaga, warisan yang perlu kita jaga dengan hari ini dan masa depan yang kita hidupi sekarang. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, mungkin disampaikan oleh Masyhur. Baik, terima kasih untuk Ustaz Taqiyuddin Muhammad yang sudah memberikan tanggapan ataupun jawaban kepada 3 penanggap kita, dan ada yang harus saya jawab ternyata menyangkut persoalan numismatik. Yang pertama yang disampaikan oleh Bapak Niko Pandawa ini tentang dirham ataupun dinar yang ditemukan di Kampung Pandai dan bagaimana usaha yang telah dilakukan oleh Mapesa untuk itu. Saya akan menjawab bahwa penemuan dirham ataupun dinar, jadi saya ingin membedakan di sini. Dirham di sini adalah untuk mata wang emas Aceh dan dinar adalah untuk mata wang emas dari kesultanan lain di dunia Islam, apakah itu dari Khalifah Umayyah, Abbasiyah maupun Khalifahan Utsmani. Dan Kampung Pandai tentang penemuan tahun 2013 yang menggemparkan kita pada November 2013 yang ribuan keping koin dirham Aceh dan dinar di dunia Islam yang ditemukan di Kampung Pandai ini adalah penemuan yang kesekian. Ini dari catatan yang saya dapatkan dari beberapa yang saya wawancarai di pasar Aceh yang mereka menampung koin-koin yang dijual oleh masyarakat di sekitar Kampung Pandai. Ini juga sekaligus menjawab pertanyaan dari Tuku Fadli tentang mata wang yang tadi istilahnya terlalu cepat mungkin untuk kita menyimpulkan bahwa itu adalah mata wang kesultanan. Akan tapi ini bukan masalah terlalu cepat ataupun tidak, terkait dengan tulisan yang telah dipublish oleh Tuku Fadli dalam grup Aceh Gallery tentang Baldwin's Auction yang ke-75. Ini adalah buku yang dikeluarkan untuk lelang numismatik yang setiap tahun diselenggarakan di London. Dan dari sekian buku numismatik yang setiap tahun dikeluarkan tentang koin-koin dunia, mata wang Aceh adalah mata wang yang paling sedikit sekali untuk dipublikasi. Bahkan kalau saya dalam amatan saya bahwa hanya koin Ali Mughayat Shah yang tembus untuk lelang di London setiap tahun. Itu dalam amatan saya.
Jadi tidak terlalu cepat, akan tetapi setiap penemuan koin yang ada di Kampung Pandi ataupun di kawasan peninggalan sejarah Aceh yang hari ini, baik yang ditemukan oleh masyarakat yang kemudian dijual ke toko emas ataupun yang kemudian disimpan oleh masyarakat dan berpindah tangan baik ke museum ataupun ke kolektor pribadi, itu semua tidak serta-merta divonis dengan cepat, akan tetapi itu semua adalah melalui dengan kajian-kajian. Misalnya penemuan koin emas di Kampung Pandi tahun 2013. Dalam publikasi-publikasi di media sosial, hanya ada 2 publikasi yang mencuat terkait penemuan koin di Kampung Pandi. Pertama adalah penemuan koin era Kesultanan Aceh Darussalam. Dan penemuan koin ini koin yang paling banyak, yaitu kalau dalam survei saya itu selama 2 tahun, koin yang paling banyak dari era Kesultanan Aceh Darussalam yang ditemukan di Kampung Pandi itu adalah koin milik Sultan Alauddin Riayat Shah, putra daripada Sultan Ali Mughayat Shah. Ini koin yang paling banyak. Kemudian menyusul koin Salahuddin bin Ali, baru menyusul koin Ali Riayat Shah, baru menyusul koin Ghiyasuddin bin Abdullah, baru menyusul koin Zainal Abidin bin Abdullah. Kemudian baru koin-koin dari era Kesultanan abad ke-17, yaitu pada masa Sultanah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah koin dari era Kekhalifahan Utsmani. Dan dari media-media yang mempublikasi tentang penemuan koin Utsmani di Kampung Pandi ini pun, ini hanya 2 khalifah yang paling menonjol, yaitu Sultan Sulaiman Al-Qanuni dan Sultan Selim bin Sulaiman atau Selim II. Yang kita tahu bahawa 2 tokoh inilah 2 tokoh yang punya kaitan ataupun masa-masa kegemilangan Aceh yang memang menjalin hubungan kerjasama dengan Turki Utsmani. Akan tetapi setelah kemudian kita melakukan observasi dan survei tentang koin-koin di Kampung Pandi ini, ternyata dari era kekhalifahan Turki Utsmani ini terdapat 5 khalifah yang koinnya ditemukan di Kampung Pandi. Setelah yang pertama adalah Selim I, kemudian Sulaiman bin Selim, kemudian Selim bin Sulaiman dan Sultan Bayazid. Kemudian juga menyusul beberapa keping koin Murad dan berselang waktu kemudian juga ditemukan koin-koin perak dari masa Sultan Abdul Hamid II dan seterusnya. Itu untuk koin yang 2 hal yang dipublikasi dan apa yang kemudian kami tambahkan untuk agar diketahui oleh masyarakat secara umum. Di samping itu, seperti yang diutarakan oleh Tengku Fadli tadi, menyangkut koin yang mungkin beliau temukan dan juga kami temukan dan sudah kami data dengan baik, bahawa selain dari koin Aceh, dirham Aceh dan dinar Utsmani, juga ditemukan dalam jumlah yang cukup banyak adalah bukan koin Portugis yang seperti yang diutarakan, akan tetapi adalah koin dari masa Fenisia, Italia, yang dicetak pada tahun 1575. Ini pecahan 1 dukat. 1 dukat itu pecahan untuk koin emas yang dicetak di Fenisia, Italia, seberat 2,4 gram. Itu ditemukan banyak di Aceh, di samping koin-koin Utsmani dan koin dirham Aceh. Itu yang kami amati. Dan tidak pernah ditemukan koin Portugis di Aceh selama ini. Jadi kalau dalam kajian numismatik yang selama ini ada di manapun mungkin bisa dibaca, itu di kawasan Aceh belum ditemukan koin dari era Portugis. Walaupun kita melakukan peperangan dengan mereka sampai ke Malaka. Portugis mencetak mata wang khusus di Malaka dan mata wang Portugis yang dibawa khusus dari Portugis dan diedarkan di Malaka sampai ke Goa. Akan tetapi koin-koin Portugis ini belum ditemukan di Aceh sampai dengan saat ini. Jadi koin yang paling banyak adalah dirham Aceh, kemudian menyusul Turki Utsmani dengan 4 orang khalifah, dan yang terakhir adalah koin daripada era Fenisia, Italia tahun 1575, atau yaitu pecahan 1 dukat. Dan terkait dengan penemuan koin-koin tersebut juga sudah kita terbitkan dalam dan pernah kita sampaikan pada presentasi kami di Turki beberapa waktu yang lalu ketika membahas tentang hubungan Aceh dengan Turki. Ini saya sebutkan di sini mata wang Utsmani yang ditemukan di Aceh. Dan ini semua telah dibaca beberapa sultan di sini yang kemudian ini bisa dibaca di sini. Ini semua koin-koin yang ditemukan di Kampung Pandi. Koin-koin era Khalifah Utsmani.
tidak kami sertakan di sini gambar kawin Fenisia Italia karena ini yang memang khusus kita bahas tentang Aceh dengan Turki. Jadi hubungan Aceh dengan Turki selain didukung dari beberapa surat yang hari ini disimpan di arsip Turki, sekurangnya ada 35 arsip, itu juga didukung dengan penemuan yang ada di sini yaitu berupa koin-koin Utsmani. Juga kemudian meriam Aceh yang hari ini disimpan di Bromberg di Belanda. Itu untuk koin Utsmani. Di sini dan beberapa waktu yang lalu kita juga sudah menerbitkan satu kajian khusus tentang mata wang tentang numismatik Aceh, yaitu berjudul Khazanah Dirham Aceh. Ini juga sudah kita kupas terkait dengan dirham dan mata wang emas Aceh yang pernah dikeluarkan. Di antaranya juga kita ini adalah koleksi kami. Ini dirham atas nama Sultanah Safiatuddin, dan hari ini Pedir Museum dan Mapesa juga mempunyai koleksi numismatik untuk koin emas itu sebanyak 28 keping, dan kita juga sudah mendata semua koin-koin yang ditemukan di Kampung Pande yang hari ini masih ada sebagian besarnya di toko emas dipasarkan di Pasar Aceh, dan selebihnya sudah keluar Aceh, apakah itu yang kemudian disimpan di Museum Uang Sumatera di Medan ataupun yang disimpan di Malaysia dan beberapa kolektor asing lainnya. Ini terkait dengan persoalan mata wang. Artinya setiap mata wang yang kita temukan tidak langsung kita memvonis itu mata wang kerajaan walaupun ditemukan di Aceh, akan tapi melalui kajian-kajian. Jika kita temukan mata wang pecahan lebih kecil, kita akan membaca di sini misalnya Sultanah Safiatuddin, ini jelas Sultanah Aceh pada abad ke-17. Jelas di naskah ada, di mata wang ada, dan ditemukan dalam banyak literatur sejarah. Begitu juga koin-koin lainnya. Ketika kita menemukan koin-koin yang agak lain seperti koin Utsmani tadi, kita ini juga melalui kajian-kajian, pembacaan, dan kemudian setelah ada kajian baru dipublikasi. Seperti itu saya kira untuk menanggapi tentang persoalan numismatik. Jadi kita sudah melakukan usaha untuk mengoleksi dan menyelamatkan semampu kita yang memang itu menjadi bukti, menjadi artefak yang mesti kita lindungi sebagai objek untuk pendukung penulisan sejarah Aceh. Itu yang terkait dengan numismatik, saya kira itu cukup jelas. Kemudian masalah yang pertama tadi terkait dengan manuskrip, seperti yang telah disampaikan oleh Ustaz Taqiyuddin Muhammad, bahwa memang kita belum menemukan satupun manuskrip yang hari ini berasal dari abad 16 ataupun lebih tua dari itu, akan tapi semua manuskrip yang hari ini walaupun itu telah dihasilkan dari penghujung abad ke-16 atau awal abad ke-17, tapi kebanyakannya adalah salinan-salinan yang berasal dari pertengahan abad ke-17 hingga abad ke-19. Ya, karena berhubung waktu, kita akan mencoba menyimpulkan sebentar. Ada satu kiriman pertanyaan dan tanggapan dari Muhajir Mazuki, mantan Ketua Mapesa dan dari Sumatera Institute. Saya akan membacakan tanggapan beliau. Beliau menyampaikan bahwa usahakan bagaimana BPCB dan Balar, yaitu Balai Arkeologi, bisa berdiri sendiri untuk wilayah Aceh, karena selama ini BPCB dan Balar mencakup wilayah kerja Aceh dan Sumatera Utara. Dan itu wilayah kerja yang sangat luas dengan potensi sejarah yang besar dari kedua provinsi, di mana Aceh sendiri mempunyai beberapa kerajaan sebelumnya seperti Lamuri, Aceh Darussalam, Sumatera Pasai, Pedir, Daya, dan kerajaan-kerajaan lainnya. Belum lagi peninggalan pra-Islam yang di Aceh yang belum terekspos atau belum dikaji. Ini adalah saran dari beliau untuk kita sampaikan dalam diskusi kita pada malam ini. Saya kira memang ini saran yang cukup berguna, karena memang saat ini wilayah kerja BPCB adalah mencakup Aceh dan Sumatera Utara, dan itu adalah wilayah yang cukup luas untuk peninggalan di kedua daerah ini. Akhir kata,
saya ingin menyimpulkan beberapa hal dari diskusi kita malam ini tentang dilema Kampung Pandi, harmonisasi sejarah dan kepentingan hidup hari ini di kawasan peninggalan sejarah Aceh. Antara lain beberapa kesimpulan yang mungkin dapat kita ambil di sini adalah kita menyikapi bahwa persoalan Kampung Pandi adalah persoalan yang sangat urgen dan ini adalah penuh dengan tantangan. Tantangannya ada tantangan selain daripada tantangan alam yang ini sudah mengalami proses 100 tahun lebih sampai dengan hari ini. Kemudian adalah yang kedua masyarakat ketika terjadi pembangunan. Akan tapi di sini kita tidak ingin menyalahkan masyarakat. Akan tapi tidak sampainya sosialisasi oleh pemerintah untuk menyikapi ataupun berharmonisasi dengan peninggalan sejarah Aceh di kawasan tersebut sehingga kemudian terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, baik itu penimbunan ataupun pembiaran situs-situs tersebut sehingga kemudian situs-situs yang ada di Kampung Pandi itu tergerus ombak dan pasang surut sehingga ini menjadi satu hal yang sangat disayangkan. Kemudian persoalan Kampung Pandi juga menyangkut dengan, selain menyangkut dengan sejarah, ini juga menyangkut dengan mata pencaharian. Bagaimana masyarakat setempat menjadikan itu sebagai mata pencaharian di tambak-tambak. Kemudian juga ini adalah masalah pemukiman. Bagaimana kemudian kita harus bersikap lebih bijak dan pemerintah juga harus menjadikan ataupun memikirkan satu solusi untuk kawasan tersebut, tidak dibiarkan pembangunan ataupun pemberian izin untuk pembangunan di kawasan tersebut karena memang ini diharapkan menjadi satu laboratorium seperti yang telah direkomendasikan, disarankan oleh para sejarawan kita di masa lalu. Minimal Kampung Pandi sebagai living museum dan satu dorongan dan hal ini yang sangat kita harapkan adalah Kampung Pandi ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya karena mengingat hari ini belum ada satu kawasan pun, belum ada di Aceh ini yang ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya. Kita telah berpengalaman dengan kawasan Lamuri sampai dengan saat ini belum ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya, padahal itu telah memakan waktu yang cukup lama. Begitu juga dengan Kampung Pandi, ini sudah semestinya ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya karena memang tidak hanya persoalan dengan situs antara komplek dengan komplek, akan tapi inilah semua kawasan menyangkut dengan peninggalan batu nisan, struktur bangunan dan deposit yang tertimbun ataupun yang hari ini di atas permukaan. Kemudian itu yang paling penting kami pikir untuk dapat kita pahami bersama bagaimana kemudian kita mengharapkan pemerintah untuk, kalau seperti yang disampaikan oleh pemateri kita tadi, mungkin kita menganggap bahwa hari ini pemimpin itu adalah sebagai leader, akan tapi mari kemudian kita mengharapkan pemerintah ini untuk banyak membaca karena seperti yang kita ungkapkan tadi bahwa rekomendasi demi rekomendasi, seminar demi seminar diselenggarakan akan tapi tidak ada efek. Jadi rekomendasi seperti yang disampaikan oleh Hashimi yang mengatakan bahwa peninggalan-peninggalan sejarah Aceh yang tergerus ombak, begitu juga dengan Pak Rudi Sufi dan sekian sejarawan lainnya yang menyampaikan rekomendasi dari tahun 80-an sampai dengan hari ini belum terrealisasikan dengan baik, dan ini harapan kita untuk disikapi dengan bijak dan kita ingin semua ini diselamatkan karena ini adalah berbicara tentang identitas bangsa kita. Sekian mungkin dari diskusi kita pada malam yang berbahagia ini. Semoga mendapatkan hasil yang baik di masa depan dan kita berharap ini semua akan menjadi suatu kebaikan dan amal baik bagi kita. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.